rekan-rekan yang membina nelayan ya. Pertama, terima kasih nih atas kehadirannya mudah-mudahan kami pada pagi ini. Sebagaimana biasa, kita setiap Kamis bertemu untuk melakukan pembinaan penyuluhan melalui video conference. Memang minggu lalu tidak sempat bertemu ya karena ada kegiatan lain, sehingga kita hari ini bertemu. Yang terhormat Pak Direktur dan untuk sekalian, jadi hari ini kita akan mendengarkan sharing diskusi ya terkait dengan bagaimana peran penyuluh dalam pendampingan bantuan pemerintah DJPT, khususnya yang dikoordinasikan Direktorat KAPI ya, kapal perikanan dan alat penangkap ikan. Difokuskan pada dua hal. Yang pertama terkait dengan sosialisasi keputusan Dirjen nomor 59 tahun 2022 ya tentang juknisnya bantuan alat penangkap ikan, dan juga nomor 60 tentang bantuan mesin kapal penangkap ikan ya. Jadi regulasi ini kan disusun untuk menjadi pedoman kita bersama. Terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan DJPT ya, yang selama ini konsisten kita selalu berkoordinasi dengan baik, dari penyusunan petunjuk teknisnya, kemudian juga rapat-rapat dan sebagainya. Dan hari ini kita bertemu dengan rekan penyuluh untuk memastikan bahwa teman-teman penyuluh bisa melakukan pendampingan terkait dengan bantuan pemerintah DJPT ini, sebagaimana juga menjadi salah satu tugas penyuluh ya. Di tugas penyuluh ada salah satu pendampingan bantuan pemerintah ya. Jadi pada pagi ini ya, kita mendengar sampai jam 11 nanti, kita akan sharing dan diskusi untuk mendengarkan paparan terkait dengan kedua bantuan pemerintah DJPT. Bantuan pemerintah dimaksud sudah pernah kita lakukan setiap tahun ya, dan berarti pendampingan ini sudah kita lakukan setiap tahun, dan saya yakin penyuluh juga telah mengawal dengan baik pada tahun sebelumnya. Tetapi barangkali karena ada lokus yang berbeda dan sebagainya, sehingga harus kita tetap jelaskan ya setiap tahun bahwa untuk BP tahun ini kan seperti apa teknis dan sebagainya ya. Saya yakin karena ini sudah bulan Agustus, proses BP ini sudah berjalan di lapangan ya. Mungkin sudah sampai mana, kemudian barangkali juga perlu informasikan, kemudian apa tahapan selanjutnya, kemudian apa peran-peran penyuluh dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah sangat lengkap tertuang dalam kedua peraturan keputusan Dirjen berikan tangkap dimaksud ya. Untuk itu kami mohon berkenan ya Pak Direktur KAPI dan juga Ibu Lingga, Pak Sardi. Pada sesi ini kita bertemu melalui daring ya dengan para penyuluh perikanan. Sudah bergabung 351 penyuluh perikanan ya melalui Zoom. Dan rencana juga Bu Kapus akan bergabung karena masih ada sesi yang lain. Demikian pengantar dari kami, Pak Direktur dan Bu Lingga, Pak Sardi. Untuk selanjutnya kami mempersilakan Pak Direktur, kemudian juga narasumber dari JPT untuk menyampaikan bahan-bahan paparan. Nanti sekiranya Bu Kapus sudah bergabung, kami mohon waktu juga untuk menyampaikan arahan dan juga motivasi buat teman-teman semua penyuluh untuk memastikan bahwa dukungan kita optimal bisa dilakukan untuk melakukan pendampingan pengawalan bantuan pemerintah di KKP ya. Khususnya pada pagi ini kita membahas dua topik ya terkait dengan mesin dan alat tangkap. Demikian pengantar kami. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan sekiranya Pak Direktur sudah bergabung dan juga Ibu Lingga dan Pak Sadi untuk menyampaikan bahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iksan. Mohon maaf, Ya, kayaknya Pak Direktur juga belum bergabung. Tadi sempat ya saya nggak apa-apa Bu. informasikan kalau Bu Kapus bergabungnya Ya, jam 8:30 dan beliau lagi ada di ya, lapangan saat ini. ya baik nggak Eh, apa-apa. saya mau nawarin Mas Sardi dulu, mau mesin dulu atau api dulu nih Mas Sardi? Silakan Pak Sadi Ya, atau terserah Bu Lingga. Oh, sweet. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya Pak. ya kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ya, karena kita sampai hari ini masih diberikan nikmat, utamanya nikmat kesehatan ya untuk sekarang, untuk kita bersama-sama bisa join di dalam ruangan Zoom ini gitu ya. Dan kami juga saya mewakili Direktorat
KAPI mengucapkan banyak terima kasih Pak Iksan kepada Pak Iksan dan jajarannya, utamanya pada penyuluh di lapangan yang memang gercep nih Pak Iksan ya. Kadang-kadang kita suka ngerepotin, tapi alhamdulillah Baik. kami terbantu sekali dengan adanya peran dari penyuluh ini gitu. Dan mohon maaf, mungkin saya juga seringkali tidak bisa turun ke lapangan nih Pak Iksan. Jadi teman-teman kami yang turun ke lapangan tuh merasa terbantu gitu, dan mohon maaf apabila mungkin banyak hal ya yang mungkin ada yang apa namanya merasa kurang berkenan gitu, kami mohon dimaafkan gitu ya, karena kita juga sama-sama mengejar ini untuk program, bukan saja program prioritasnya di JPT, tapi ini juga salah satu program prioritas dari KKP sendiri. Baik, untuk juknis bantuan alat penangkapan ikan ini ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap nomor 59 tahun 2022, di mana ini juga dalam proses penyusunannya juga kami juga melibatkan dari Puslu juga dan teman-teman yang lain gitu ya, karena memang peran dari penyuluh ini sangat penting dalam menyukseskan program bantuan pemerintah khususnya untuk alat penangkapan ikan. Nah, ini outline pemaparannya ya, ada kriteria teknis, kemudian administrasi apa saja, kemudian nanti ada peran penyuluh perikanan, peran dinas, dan peran calon penerima. Nah, di sini untuk istilah umum mungkin udah pada tahu lah ya, bahwa kalau alat penangkapan ikan ini adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nah, untuk bantuan API sendiri merupakan salah satu bentuk bantuan sarana penangkapan ikan yang memang ini diberikan hanya kepada kelompok masyarakat, baik itu berupa koperasi maupun kelompok usaha bersama ya. Nah, bantuan ini diberikan dalam bentuk barang, berupa alat penangkapan ikan yang dalam kondisi terakit dan atau alat penangkapan ikan dalam kondisi komponen ya. Jadi memang pada tahun 2016 sampai 2020 kalau nggak salah, kita selalu memberikan bantuan itu dalam kondisi terakit ya Pak Iksan ya. Tapi karena di lapangan itu banyak meminta untuk komponen saja dan mereka merakit dengan tesnya sendiri, dengan ciri khasnya sendiri, sehingga pada mulai tahun 2020 itu kita mulai memberikan alat penangkapan ikan dalam bentuk komponen gitu. Adapun nanti mau terakit atau komponen itu nanti sesuai dengan usulan dari para calon penerima. Nah, untuk tujuan sendiri dari program bantuan API ini adalah untuk mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil ya, utamanya pada waktu itu kita ada pandemi COVID ya, sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat nelayan dapat tetap melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan bantuan alat penangkapan ikan yang kami berikan. Nah, untuk target program tahun 2023 ini sebanyak 15.000 unit yang diberikan dengan alokasi anggaran sebesar 16.800.000.000 rupiah ya, yang ini sudah terserap itu hampir 50% gitu ya. Dan mungkin kalau untuk identifikasi calon penerimanya udah hampir semuanya Pak Iksan ya, hanya tinggal beberapa kabupaten kota saja yang kami masih memerlukan bantuan dari teman-teman gitu ya, untuk bersama-sama kita dapat melengkapi persyaratan administrasi dari calon penerima tersebut. Nah, untuk menu bantuannya di sini ada 13 menu yang terdiri dari kelompok jaring insang, kemudian kelompok perangkap atau bubu, kemudian kelompok pancing ya. Di mana untuk kelompok jaring insang ini ada 8 spesifikasi ya. Yang pertama itu gillnet mono 1,5 inch, gillnet mono 2 inch, gillnet mono 3 inch, gillnet mono 4 inch, gillnet mono 5 inch, dan sampai dengan gillnet mono 6 inch. Kemudian untuk jaring insang berlapis, ini yang biasanya untuk menangkap udang, ini ada trammel net yang multifilamen bahannya, ada juga trammel net yang bahannya monofilamen. Untuk bubu di sini kami ada 3 spesifikasi. Pertama untuk bubu rajungan, kemudian ada bubu tancap kepiting, dan ada bubu lipat ikan dengan mesh 2 inch. Sedangkan untuk pancing ulur, di sini ada pancing ulur dengan diameter benang itu 1, mata pancing nomornya 7, 9, dan 10. Jadi ini diameter benangnya 1
mili. Kemudian mata pancingnya ini diberikan ada 3 nomor, itu ada nomor 7, nomor 9, nomor 10, sehingga nanti masyarakat bisa menyesuaikan dia mau menangkap jenis ikan yang mana gitu ya, dengan menyesuaikan nomor pancing yang digunakan. Kemudian rawe dasar juga ini sama, mata pancingnya nomor 6, 7, dan 9. Nah, adapun nanti alokasi yang dapat diusulkan itu per orang itu paling banyak untuk gillnet dan bubu itu sebanyak 5 unit ya atau 5 paket. Sedangkan kalau untuk pancing ulu dan rawe dasar itu sebanyak 2 paket. Nah, untuk alat tangkap yang sudah dirakit itu biasanya adalah alat tangkap yang berupa bubu ya. Tapi kalau untuk pancing sama gillnet itu kita masih berupa komponen-komponen ini maksudnya dia sudah lengkap ya, ada pelampung, pemberat, tali iris atas, tali iris bawah, ada badan jaringnya, tapi itu belum dijahit ya. Jadi belum dirangkai menjadi satu rangkaian alat penangkapan ikan. Jadi nanti nelayan bisa merangkai dengan kebiasaannya sendiri-sendiri. Namun untuk kelengkapannya sudah kita lengkapi di situ dalam satu unit ya, sampai ada juga yang namanya tali pengikat gitu ya untuk merangkai komponen alat tangkap tersebut. Kemudian begitu juga dengan yang pancing juga sama ya, nanti dibebaskan tuh masyarakat itu akan menggunakan nomor pancing yang mana disesuaikan dengan target hasil tangkapannya. Nah, ini kenapa spesifikasi API ini sangat penting ya, dan kami harapkan juga para penyuluh juga memahami gitu ya, betul-betul memahami spesifikasi yang dimaksud di sini agar nanti tidak ada penolakan setelah alat tangkap itu tiba di tangan calon penerima. Karena si nelayan ini biasanya tuh dia memiliki memiliki kemauan khusus gitu ya. Misalnya saya biasanya pakai pakai gillnet itu yang nomor benangnya sekian gitu ya, atau mesasnya sekian gitu. Tapi begitu kita kasih yang sedikit saja berbeda gitu ya, misalnya mereka biasa pakai badan jaringnya itu gillnetnya itu yang 1/3/4 inch, tapi begitu kita kasih atau tawarkan 2 inch, kadang-kadang mereka ada yang nggak mau tuh gitu, karena emang mereka nggak terbiasa pakai yang seperti itu. Nah ini kami harapkan nanti penyuluh bersama dengan tim kami yang turun ke lapangan itu betul-betul bisa memastikan gitu ya, apakah alat tangkap yang di menu ini memang sesuai dengan yang biasa mereka gunakan di lapangan gitu ya, sehari-hari seperti itu. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambarnya ya. Jadi nanti ketika perakitan, nah ini kondisinya seperti ini. Jadi ada tali pelampung, kemudian ada tali iris atas, ada badan jaring, ada tali iris bawah, ada pemberat, dan ada tali pemberatnya. Nah, di sini sudah dihitung spesifikasinya untuk kuantitas satu piece ini, nanti satu unit itu dapat dirangkai menjadi satu piece jaring seperti itu. Nah, nanti mungkin dapat dipelajari ya. Kita lanjut aja. Nah, untuk bubu ini sudah dapat bubu yang sudah dirakit gitu ya. Nanti untuk satu unit atau satu kemasan itu sudah dapat 15 pieces bubu rajungan gitu ya. Jadi ini bubu yang bisa dilipat gitu ya. Kemudian untuk bubu yang kepiting ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bubu tancap. Ini kalau di Kalimantan banyak yang seperti ini ya. Jadi ini nanti dapat ininya, dapat penancapnya ini, kemudian dapat bubunya ini seperti ini ya. Nah, ini juga satu unit kemasan ini berisi 15 bubu dan 15 besi panjang seperti ini ya untuk menancapkan bubunya. Ini untuk menangkap kepiting. Kemudian untuk ikan ini juga ada bubu lipat juga, dimensinya itu 1,3 meter kali 45 cm dikali 85 cm. Memang ini agak besar ya. Sehingga dalam satu paketnya itu terdiri atas satu unit bubu ini saja gitu ya.
Nah, ini untuk yang apa namanya, handline ya. Untuk handline itu akan diberikan 3 nomor pancing seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini bisa dirangkai seperti ini ya. Bisa dirangkai seperti ini, terserah dia mau pakai branch line-nya itu sampai berapa itu nanti tergantung dari nelayannya gitu ya. Cuman yang perlu kita sampaikan ke nelayan bahwa untuk bahan alat tangkap yang belum terangkai itu sebaiknya disimpan sampai ada pemeriksaan lebih lanjut dari aparat pemeriksa. Ini kadang-kadang kan mereka begitu sudah nggak dipakai disimpannya kadang-kadang lupa naruhnya di mana gitu. Jadi ketika pas mau diperiksa, pas mau dihitung gitu ya, itu apa bahannya itu sudah tidak tersedia lagi gitu atau tidak ditemukan. Nah, ini untuk yang rawa juga seperti ini ya. Jadi nanti akan diberikan 3 nomor pancing, ada 6, 7, dan 9 nomor pancingnya. Kemudian nanti ada pelampungnya, ya, ada pemberatnya, ya. Kemudian ada keranjangnya atau ember sih biasanya kita pakainya ya. Ember ini nanti apa pancing-pancingnya semua taruh di sini, tinggal nanti nelayan merakitnya gitu ya, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Nah, untuk persyaratannya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa yang bisa menerima bantuan ini adalah yang nelayan yang tergabung di dalam koperasi ataupun KUB. Adapun persyaratannya ini hampir sama, kecuali kalau untuk yang KUB ini dia tidak harus memiliki NIK ya. Emang tidak memiliki NIK ya kalau misalnya KUB. Tapi untuk persyaratan yang lain ini sama semuanya ya. Harus terdaftar di modul Kusuka ya, baik korporasi atau KUB-nya. Kemudian anggotanya juga harus terdaftar dalam Kusuka, kemudian memiliki jaminan kesehatan nasional ya atau BPJS Kesehatan, kemudian memiliki kapal penangkap yang berukuran paling besar sampai dengan 5 GT yang dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan kapalnya. Boleh itu berupa pas kecil, kemudian TDKP ataupun surat keterangan yang diberikan oleh dinas tempat. Yang penting ada surat yang menunjukkan bahwa kapal tersebut adalah milik nelayan yang memang mengusulkan bantuan alat tangkap. Kemudian yang nomor 7 ini ada membuat surat pernyataan bermaterai cukup. Nah, ini semua apa persyaratan dan format ya, format surat pernyataan dan yang lain-lain termasuk untuk proposalnya itu semua ada di dalam lampiran Kep Dirjen Perikanan Tangkap nomor 59 ya. Jadi tinggal mengisi saja di situ. Nah, di sini ilustrasi untuk persyaratan administrasinya ya. Kalau misalnya nelayan itu punya harus ada Kusuka, JKN, dan KTP. Kemudian untuk operasi ini ada dokumen kapalnya ya, bisa berupa pas kecil, TDKP, atau surat keterangan dari dinas. Jadi ini pilihan ya. Kalau yang ini pilihan, tapi kalau yang ini mutlak ada ya. Kemudian untuk operasi ini punya Kusuka Koperasi, surat pernyataan ya, yang surat pernyataannya itu bisa per KUB atau per koperasi. Ini juga mutlak ya. Nah, untuk dokumen pendukungnya nanti ketika sudah semuanya dipenuhi persyaratannya, diisi formatnya sesuai dengan juknis ya, nanti itu disampaikan ke kepala dinas untuk mendapatkan surat pengantar dari dinas setempat gitu ya. Jadi di sini ada nomor 2 sampai 13 lah, itu mohon dapat dilengkapi gitu ya. Dan memang dari pengalaman kami itu, karena kalau di 2023 adalah kebanyakan itu usulan dari aspirasi gitu ya. Jadi kadang-kadang yang diusulkan itu belum tergabung dalam KUB gitu misalnya, ataupun mungkin KUB-nya nggak aktif atau gimana. Nah, ini kami mohon bantuannya dari teman-teman penyuluh gitu ya, untuk bersama-sama kami mendampingi KUB yang diusulkan tersebut untuk dapat melengkapi persyaratan sesuai dengan juknis dalam Kep Dirjen Perikanan Tangkap nomor 59 gitu ya. Jadi ada Kusuka, ini paling sering nih Kusuka korporasi ya atau Kusuka perorangan. Jadi kalau untuk Kusuka ini minimal mereka sudah terdaftar aja dulu gitu. Sudah terdaftar di satu data KKP.
Nah, di sini adalah peran masing-masing ya. Jadi peran penyuluh perikanan di sini yang tertulis di dalam keputusan Dirjen tersebut adalah bersama-sama dengan Direktorat KAPI mensosialisasikan program bantuan alat penangkapan ikan kepada calon penerima. Kemudian memberikan fasilitasi atau mengasistensi calon penerima untuk mengakses modul bantuan API pada halaman satudata.kkp.go.id. Kemudian juga di sini bersama-sama dengan kami juga menseleksi dan memverifikasi untuk calon penerima ya, calon lokasi. Kemudian juga saat melakukan penyaluran dan administrasi serah terima ini dapat mendampingi kami gitu ya, sesuai dengan wilayah kerjanya. Kadang-kadang kan alat tangkap itu sampai di lokasi itu ya, itu kan pas pegawai pusat itu kan nggak ada gitu ya. Jadi kami mohon bantuannya nih penyuluh untuk dapat mendampingi ketika API itu sampai dan disalurkan ke masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pendampingan saat proses perakitan, karena alat tangkap ini diberikan dalam bentuk komponen, sehingga di dalam ketentuan di Juknis itu ada. Jadi alat tangkap itu harus dirakit dalam waktu 3 bulan gitu ya, harus dirakit, dan itu perlu didampingi oleh penyuluh gitu ya, dan memastikan bahwa memang alat tangkap itu betul-betul dirakit dan dimanfaatkan dengan buktinya nanti adalah foto saat perakitan dan foto saat alat tangkap itu dioperasikan. Kemudian tugasnya yang berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan dan pembinaan penggunaan bantuan alat penangkapan ikan di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, ini Pak Iksan dan Bapak Ibu penyuluh, beberapa kabupaten kota yang sudah kami plenokan ya, ataupun yang usulannya sudah masuk dan yang sudah kami identifikasi. Nah, jadi ini ada 72 kabupaten kota. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada para penyuluh nih Pak Iksan dari 72 kabupaten kota ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar gitu sampai sekarang, dan yang sudah diidentifikasi ini sudah kami proses untuk purchase-nya Pak, dan sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah tiba alat tangkapnya gitu. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman. Yang berikutnya ini kami minggu depan itu akan turun lagi ke lapangan Pak Iksan ya. Jadi memang sudah ada usulan dari Kabupaten Belitung, Desa Suwakual. Ya, kalau ini penyuluhnya udah aktif banget nih Pak Iksan nih. Ya. Kemudian Kabupaten Banyuwangi ya, terus Kabupaten Jepara ini untuk di Desa Karimun Jawa. Kemudian Kabupaten Sampang, kemudian Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Wakatobi. Jadi nanti kami mohon penyuluhnya kita bisa koordinasi ya lebih lanjut, karena untuk minggu depan kami akan turun ke 6 kabupaten kota ini Pak Iksan. Ya, yang belum kita identifikasi. Nah, ini untuk calon penerima ya, ini dapat mengusulkan kebutuhan bantuan API secara mandiri maupun melalui Dinas Kabupaten Kota, dan dapat dibantu oleh penyuluh perikanan, dan mengunggahnya pada modul bantuan pemerintah dalam halaman satudata.kkp.go.id. Kalau ini memang persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan menteri ya terkait dengan bantuan pemerintah. Kemudian ini menaati ketentuan dalam surat pernyataan, kemudian menerima, menyalurkan, dan mengoperasionalkan serta memelihara bantuan alat tangkap yang sudah diserah terimakan, dan ini tentunya nanti ada mekanisme pelaporan penggunaan bantuan API kepada Direktorat KAPI dengan tembusan dinas. Nah, untuk yang poin terakhir ini, memang kan kalau untuk umur teknis alat tangkap itu biasanya lebih singkat ya daripada bantuan mesin atau lainnya ya, karena ini resiko rusak. Sehingga kami juga saat ini sedang diminta untuk membuat kayak standar gitu ya, kira-kira berapa sih umur teknis bantuan API sampai itu tidak dapat
gunakan lagi gitu. Nah, tentu saja data-data ini juga kami mohon bantuan kepada penyuluh gitu ya untuk dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil pantauan selama ini bantuan alat tangkap misalnya gillnet, kalau untuk gillnet rajungan biasanya itu 3 bulan udah harus ganti semua gitu misalnya. Nah, itu data-data yang kami butuhkan saat ini. Nah, ini adalah tata kelolanya ya. Nanti sudah ada usulan, kemudian ada penyusunan juknis, kemudian penerimaan dokumen usulan, kita seleksi, kemudian penayangan spesifikasi e-katalog di LKPP, kemudian penetapan calon penerima, e-purchase, sampai proses pengadaan dan proses penyaluran. Nah, ini adalah rencana kita pada awalnya. Cuman kenyataannya sampai sekarang juga masih ada yang mengusulkan bantuan. Tapi selama maksudnya targetnya memang belum tercukupi ya masih kita lakukan penerimaan gitu sampai sekarang. Cuman kemarin kesepakatan terakhir kita akan melakukan menerima usulan itu paling lambat tanggal 2 September Pak Iksan. Gitu. Jadi semoga setelah itu kita sudah betul-betul tinggal identifikasi, purchase, dan melakukan penyaluran. Nah, ini hal-hal yang menjadi pusat perhatian ya, bahwa sasaran lokasi ini merupakan lokasi Kalaju gitu ya. Kemudian perakitan maksimal 60 hari sejak barang diterima. Dan tentu saja ini pelaporan pemanfaatan bantuan API dapat kami terima dalam jangka triwulanan ya. Jadi kita juga minta masukan nih dari teman-teman penyuluh untuk pelaporan ini, kira-kira teman-teman penyuluh itu ini untuk perbaikan kita ke depan ya. Juknisnya itu kira-kira bisanya itu per apa periodenya. Gitu. Karena kan kami juga memahami tugas-tugas teman-teman penyuluh juga banyak ya Pak Iksan ya. Sehingga kira-kira kemampuan dari teman-teman sendiri itu, nah itu kira-kira berapa bisa melaporkan secara kontinu kepada kami di periode triwulanan, bulanan, ataupun semesteran gitu ya. Karena memang ini tuh mutlak. Jadi aparat pemeriksa itu pasti yang ditanyakan adalah tentang pelaporannya Pak Iksan gitu. Dan kami juga memahami sampai saat ini kami masih keteteran juga nih untuk pelaporan pemanfaatan bantuan API gitu yang sekarang. Nah, untuk sasaran lokasi memang awalnya itu arahannya untuk lokasi Kalaju. Namun demikian karena memang ada permintaan dari aspirasi, banyak juga sih yang di luar lokasi Kalaju. Kalau kami hanya menyesuaikan aja sih biasanya gitu. Nah, nanti makanya kami juga mohon masukan nih Pak Iksan untuk pembagian teman-teman penyuluh itu biasanya dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan kecamatan atau berdasarkan apa gitu ya? Kami nanti juga mohon masukannya gitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bahan alat penangkapan ikan. Ini untuk yang PA monofilamen ya, seperti ini dari satu utas tali ya. Kemudian benang ya atau yarn. Kemudian ini yang multifilamen, ini yang dipilin ya. Kemudian ini yang monofilamen ya. Kalau misalnya jaring 3 lapis ini biasanya terdiri dari 3 lapis jaring yang dimana innernya ini biasanya ukurannya dia lebih kecil daripada di outernya. Dan ini ada jaring tambahan di atas dan di bawah seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk pancing ulur kira-kira seperti ini kelosnya ya, bentuknya lingkaran dari plastik. Nah, ini tapi warnanya nggak harus ungu sih, ini kebetulan mungkin yang ngambil foto suka warna ungu, jadi yang difoto warna ungu semua ininya. Ini bisa bermacam-macam gitu ya warnanya. Di sini ada pemberatnya, kemudian ada tali utamanya, dan ada branch lainnya, dan ini ada mata pancingnya. Nah, ini juga untuk pancing ulur ya, kelengkapannya ya, ada pelampung dan sebagainya. Sorry, ini biasanya untuk rawa ini, salah ini. Ini untuk rawai. Kemudian untuk bubu rajungan, ini seperti ini, dia bentuknya dalam kondisi dilipat ya. Begitu juga bubu lipat ikan juga ini dalam kondisi dilipat, nanti kalau kalau ditegakin gitu ya bentuknya akan seperti ini. Kalau ini bubung tancap
kepiting ya, ini seperti ini pakai kayu atau besi penancap seperti ini. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak Iksan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lingga atas paparan terkait dengan Putusan Dirjen rekan tangkap ya nomor 59 terkait dengan alat tangkap ya. Untuk diskusinya mungkin kita tunda dulu, kita biar selesaikan untuk dari Pak Sardi ya untuk Pokja mesin. Tetapi tadi sekilas Bu Lingga ya, kemudian di paparan Ibu, tadi saya kan sudah membaca juga terkait dengan Putusan Dirjen ini. Tadi kan ada paparan tugas dinas garis miring penyuluh. Saya cek dengan keputusan dirjennya relatif ada sedikit perbedaan sebenarnya. Nah, tugas penyuluh kan hanya 7, dinas ada 8, tetapi mungkin Ibu merangkum gitu ya. Ya, jadi mungkin perlu kami penjelasan juga karena penyuluh ini adalah bukan pegawai dinas Bu Lingga, sehingga emang mereka adalah pegawai KKP juga. Dinas berbeda tugasnya dan tetapi pasti dalam prakteknya ada para penyuluh bekerja sama dengan dinas gitu ya. Mungkin itu aja Bu, makanya koreksi sedikit aja setelah membandingkan paparan Ibu dengan keputusan dirjennya ada sedikit koreksi minor ya. Saya khawatir teman-teman menganggap penyuluh adalah pegawai dinas itu, atau mungkin dari teman-teman DJPD karena Ya, penyuluh maksudnya adalah tidak pegawai KPU. seperti itu ya, tapi Iya, kira-kira iya, hampir iya, sama lah tugas-tugasnya dengan dinas. Tapi mungkin kalau penyuluh kan lebih langsung ke lapangan ya turunnya ya. iya. Ada beberapa tugas penyuluh yang tidak mungkin dilakukan oleh dinas, misalkan Ya, poskoa dan ya, sebagainya. Ya intinya saya hanya ingin mengingatkan teman-teman para penyuluh nanti bahan yang lengkapnya kan selain paparan Bu Lingga tadi per dirjen, tadi sudah ya, keputusan dirjen tadi ya, ya, teman-teman sudah pelajari sehingga kan sekarang sudah ada tugas yang kusuka sudah biasa teman lakukan. Ada sekali yang menarik di sini, ada sesuatu yang baru adalah JKN itu kan Bu, kan tahun-tahun sebelumnya ya. belum ada ya persyaratan jaminan kesehatan nasional itu ya. Itu sudah di tahun 2021 Pak karena Itu ada udah Impres nomor mulai. 2. Ya, Ya, ya. Saya lihat di BP lain belum ada, tapi emang kalau mengikuti Pusat Menteri yang sekarang yang terbaru, Permen KP nomor berapa yang baru itu memang sudah masuk Bu, memang sudah ada. ya, Udah saya lihat di BP yang lain nggak ada. Ya sebetulnya yang betul udah ya seperti ini Bu, karena memang kita sudah harus ada JKN ini. Ya, terkait dengan peran ini kan teman-teman juga harus dipahami JKN itu kan mungkin sejenis BPJS Bu ya, ya BPJS kemudian syarat dan Kesehatan. sebagainya, Ya. apakah ya BPJS ya, salah satu pengurus atau ketua dan sebagainya ya. Berarti perlu kita kawal dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Lingga, nanti diskusinya sekalian dengan setelah paparan Pak Sardi ya. Iya, Pak Sari udah siap akhir. Berikutnya saya persilakan Pak Sardi untuk paparan Ya, dulu. terima kasih Pak Iksan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Iksan, Bu Lingga, dan Bapak Ibu teman-teman penyuluh seluruh Indonesia ya. Ini luar biasa yang hadir 600 peserta nih di Zoom meeting ini. Alhamdulillah ini kesempatan baik buat saya pribadi, Pak Iksan. Ini pertama kali bisa eh, berinteraksi dengan teman-teman penyuluh eh, dalam rangka ini mensosialisasikan terkait dengan bantuan pemerintah yang ada di Direktorat KAPI, khususnya bantuan mesin kapal penangkap ikan. Memang eh, seperti yang disampaikan Bu Lingga tadi, ini sebetulnya kita sudah berinteraksi lama dari sejak tahun 2016, sejak mulainya ada bantuan sarana penangkapan ikan dulu namanya BSPI. Dulu ada BSPI kapal, alat tangkap, kemudian di tahun berikutnya masih dinamakan BSPI juga. Kemudian muncul bantuan BSPI berupa mesin kapal penangkap ikan. Nah, mohon izin apakah sudah terlihat di layar? Sudah Pak Sardi, Ya, baik. jelas. Jadi saya pikir kalau secara juknis mungkin nanti bisa dibaca saja teman-teman penyuluh, tetapi saya hanya ingin menyampaikan apa namanya secara garis besar dan progres kita untuk tahun 2023 ini sudah sampai mana gitu ya. Jadi memang tujuan untuk bantuan pemerintah ini untuk mesin kapal penangkap ikan ini diberikan untuk kapal yang berukuran di bawah 5 GT. Ini tentunya disesuaikan dengan spesifikasi mesin yang diberikan. Jadi memang dikhususkan untuk mesin yang terpasang di kapal berukuran di bawah 5 GT. Kemudian tentunya untuk mendukung keberlanjutan usaha nelayan kecil,
supaya bisa tetap terus berkegiatan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan satu lagi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, di mana kita ketahui bersama kita baru saja melewati pandemi COVID-19. Nah, untuk tahun 2023 ini, target untuk BP mesin sebanyak 1.100 unit mesin. Lebih sedikit ya daripada target alat tangkap tadi yang disampaikan Bu Lingga yang totalnya 15.000. Kemudian lokasi bantuannya memang difokuskan ke lokasi Kalaju. Di samping itu juga lokasi aspirasi, lokasi aspirasi dari anggota Komisi 4 DPR RI. Nah, kemudian untuk penerimaannya sendiri juga sama dengan bantuan alat tangkap. Ini bisa diberikan kepada koperasi atau kelompok usaha bersama. Kemudian untuk menu bantuannya sendiri, karena ini untuk kapal di bawah 5 gross ton, ada 3 jenis. Yang pertama mesin tempel, bisa terlihat di layar. Kemudian ada yang jenis mesin ketinting. Ini merupakan mesin serbaguna sebetulnya, mesin yang biasa digunakan untuk keperluan-keperluan di darat, untuk pompa, untuk bahkan untuk sebetulnya untuk apa namanya parutan kelapa juga menggunakan mesin yang sama, tetapi varian dayanya mungkin berbeda. Nah, ini yang dimodifikasi kemudian digunakan untuk menjadi daya pendorong di kapal penangkap ikan. Kemudian yang jenis yang ketiga ini mesin stasioner. Ini sebetulnya mesin darat juga, biasa digunakan untuk genset, tetapi dimodifikasi, di flywheelnya itu disambungkan dengan as panjang sehingga bisa menjadi daya pendorong di kapal penangkap ikan. Inilah 3 jenis mesin ini yang menjadi menu bantuan untuk tahun anggaran 2023 dan ini sudah tersedia di katalog sektoral KKP. Tentunya untuk memastikan bahwa mesin ini memang cocok untuk digunakan sebagai daya pendorong untuk kapal penangkap ikan, ini sudah kami dorong untuk melakukan uji performa. Jadi dilakukan uji pengoperasian di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Kemudian untuk persyaratan ini juga sama, hampir relatif sama lah dengan bantuan pemerintah yang alat tangkap. Jadi bisa koperasi, bisa KUB, tidak banyak juga yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya tadi ada jaminan kesehatan nasional yang sekarang ditambahkan. Minimal salah satu anggota dari KUB itu memiliki JKN, baik itu BPJS ataupun jaminan kesehatan lainnya. Nah, ini pengurus atau anggota kelompok harus nelayan, tidak boleh berprofesi selain nelayan. Kemudian bantuan memang diberikan kepada anggota kelompok dan tidak boleh diserahkan dan dioperasikan oleh pihak lain. Ini nanti ada tertuang di surat pernyataan kesiapan, kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan. Ya. Jadi dalam proses CPCL-nya, review di lapangan, tim kami memang memastikan hal-hal tersebut supaya jangan sampai nanti bantuan ini tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan, dan bisa memberikan manfaat buat nelayan. Nah, untuk mekanisme sendiri, sebagaimana terlihat di slide, ada 9 tahap kalau kita coba urai. Yang pertama itu mulai diawali dengan usulan dari calon penerima. Nah, untuk peran atau dukungan teman-teman penyuluh sendiri sebetulnya ini sudah sangat luar biasa. Beberapa tahun terakhir ini rasanya keberhasilan bantuan pemerintah ini tidak lepas dari peran aktif teman-teman penyuluh yang sangat luar biasa all out mengawal bantuan pemerintah ini. Nah, di awal pengusulan ini sudah banyak keterlibatan teman-teman penyuluh, di mana memang KUB ini merupakan binaan atau sudah biasa didampingi oleh teman-teman penyuluh, baik untuk kelengkapan kusuka dan pengajuan usulan bantuan pemerintah ini. Nah, setelah usulan masuk kepada kami, kemudian ini dilakukan identifikasi di lapangan.
ya, dilakukan identifikasi di lapangan. Nanti kami akan turunkan tim bersama dengan teman-teman dari Dinas Perikanan Kabupaten Kota dan didampingi juga dengan teman penyuluh. Namun mungkin yang perlu saya informasikan di forum ini bahwa karena ini memang mayoritas lokasinya adalah lokasi aspirasi, sehingga kami sangat eh, menjaga supaya usulan yang masuk ini sesuai dengan aspirasi yang memang disetujui oleh anggota komisi, sehingga kami perlu juga ada surat dukungan dari anggota komisi. Nah, setelah itu semua sudah clear, usulan sudah diterima kepada kami kemudian melakukan identifikasi dan seleksi di lapangan, eh, ya tadi bersama dengan teman-teman Dinas Perikanan dan teman-teman penyuluh yang memang in charge membina, mendampingi teman-teman KUB di lapangan. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian tim akan melaporkan hasilnya di Jakarta, dilakukan dalam forum pleno. Jadi kami tetapkan eh, sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan itu diplenokan dulu, kemudian ditetapkan oleh PPK di pusat. Nah, setelah itu baru bisa mulai berproses untuk proses pengadaannya melalui e-katalog. Karena ini menunya sudah di e-katalog, sehingga kami cukup terbantu dengan proses pengadaannya bisa lebih cepat melalui e-katalog. Nah, kemudian setelah berproses e-katalog, kemudian dilanjutkan dengan proses distribusi ke masing-masing lokasi yang tadi sudah dilakukan review dan sudah dinyatakan sesuai, ditetapkan menjadi calon penerima. Nah, ini dilakukan distribusi. Pada saat proses distribusi ini juga kami apa namanya mengharapkan nanti dukungan teman-teman dari penyuluh juga, karena khusus untuk mesin ini kami lakukan pemeriksaan terhadap barang yang sudah sampai di lokasi tersebut. Kami pastikan eh, jenis mesinnya sesuai, jumlahnya sesuai, spesifikasinya sesuai dengan apa yang sudah diusulkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kami juga berharap teman-teman penyuluh juga tidak bosan-bosan untuk terus mendampingi untuk pemanfaatan bantuan ini. Iya, jangan hanya sekedar selesai proses pengadaan, tetapi tidak ada feedback, tidak ada apa masyarakat nelayan tidak merasakan manfaatnya, eh, sehingga bantuan itu sia-sia gitu ya. Jadi kami juga perlu teman-teman tetap melakukan pendampingan dan eh, melakukan juga monitoring dan evaluasi yang laporannya disampaikan juga melalui dinas perikanan setempat. Kemudian, nah ini beberapa kelengkapannya ya, persyaratannya. Surat rekomendasi dari anggota, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini memang mayoritas lokasinya adalah lokasi aspirasi. Kemudian ada usulan dari dinas, yang berisi daftar koperasi atau KUB, beserta usulannya. Kemudian ada surat tugas penunjukan arah hubung ini untuk eh, biar kami gampang berkomunikasi ketika proses distribusi paket bantuan pemerintah tersebut. Kemudian nomor 3 proposal ini sama dengan yang ada di Juknis, mungkin bisa dilihat di Juknis saja nanti. Nah, untuk menunya sendiri secara detail seperti ini untuk yang jenis ketinting, ini dengan daya 5 sampai 15 horsepower ya. Dan ini mungkin teman-teman penyuluh juga sudah biasa lihat di lapangan eh, dengan varian merek cukup beragam. Ada Honda, ada Yamaha, ada Shark, ya. Mungkin juga merek-merek seperti Lonchin atau Kohler juga banyak di lapangan, tetapi yang ada di katalog adalah merek ini. Honda, Yamaha, Shark, ada juga Yamamoto. Tapi dominan teman-teman nelayan memilih Honda. Kemudian untuk jenis stasioner ini dengan daya sampai dengan 35 HP. Jadi ini juga banyak digunakan oleh nelayan yang menggunakan posisi mesinnya itu ada yang di secara inboard atau di dalam atau juga ada yang digantung di atas. Nah, untuk variannya juga ada beberapa, ada merek Diamond, Ratna,
Dongfeng dan Shark. Tapi kalau di lapangan banyak kan Dongfeng, Tianli, Ciandong gitu ya. Pada prinsipnya dari sisi base engine-nya hampir sama, ya hampir sama. Cuma mungkin ada sedikit modifikasi. Yang paling banyak modifikasi itu di bagian sistem pendinginnya, di mana sudah dilengkapi hopper supaya untuk melakukan sirkulasi pendingin kepada blok mesin. Kemudian ini yang jenis yang ketiga, tempel. Ini juga sudah biasa, teman-teman penyuluh mungkin ya di lapangan. Eh, Sesuai dengan ketentuan juknis ini sampai 30 PK dayanya. Variannya juga cukup beragam. Ada Honda, Tohatsu, Suzuki, Yamaha, ada Hidea, Parsun. Kemudian ya itulah variannya. Dengan daya yang cukup beragam. Bahkan mulai dari yang kecil juga sudah ada ini dengan 2,5 PK, 3,5 PK. Nah, ini mungkin cocok juga nih kalau untuk mengganti ketinting ini. Nah, kemudian ini lebih fokus sebetulnya kepada proses usulan dan seleksi di lapangan. Jadi kami sangat concern untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian sasaran penerima. Nah, yang pertama yang selalu kami perhatikan adalah kesesuaian tipe atau bentuk kapal dengan usulan mesin. Jangan sampai kapalnya bentuknya lancip, seperti yang terlihat di gambar, tetapi mintanya tempel, mesin tempel. Nah, itu kan dari sisi konstruksi tidak akan cocok digunakan. Karena untuk mesin tempel ini harus menggunakan transom yang digantung di bodi kapal. Nah, biasanya untuk yang mesin tempel ini, bodi belakangnya itu berbentuk kotak ya, jadi bisa ditempelkan transomnya di bodi kapal. Nah, untuk yang lancip ini biasanya pakai ketinting atau stasioner. Nah, itu kemudian kesesuaian calon penerimanya ini jangan sampai eh, tidak digunakan untuk menangkap ikan. Mungkin dipakai untuk wisata atau aktivitas lain. Nah, itu juga menjadi perhatian kami, memastikan itu supaya betul-betul ini untuk digunakan kegiatan penangkapan ikan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kami berikan ini memang nelayan yang betul-betul membutuhkan bantuan mesin ini. Mungkin punya bodi kapal atau punya kasko tetapi tidak punya mesin. Atau mungkin sudah punya mesin tapi sudah rusak. Atau kondisinya sudah tidak normal. Nah, itu yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan mesin ini. Jadi yang sampai dikasih bantuan ternyata hanya disimpan di rumah atau malah diperjualbelikan. Nah, itu kami sangat menghindari kondisi-kondisi tersebut yang sampai terjadi. Nah, kemudian eh, kembali lagi karena ini mayoritas lokasi aspirasi, jadi penentuan calon penerimanya juga kami selalu berkoordinasi dengan masing-masing tenaga ahli dari masing-masing anggota komisi. Terus, nah ini untuk update juga buat teman-teman penyuluh yang selama ini sudah mengawal mungkin proses usulan sampai review di lapangan kemarin. Jadi capaian pelaksanaan untuk BP mesin tahun 2023 ini yang sudah realisasi sebanyak 551 unit mesin. Nah, ini tersebar di 38 kabupaten kota, di 178 KUB. Nah, dari 38 kabupaten kota ini di antaranya 22 lokasi aspirasi dan ada 4 lokasi prioritas KKP. Lokasi prioritas KKP ini ada yang berupa lokasi kalaju dan ada yang kunjungan kerja pimpinan. Nah, kemudian yang berikutnya yang masih proses pengadaan. Yang proses pengadaan ini yang kemarin di tahap 6, kami sudah lakukan pleno di hari Kamis yang lalu. Kemudian sudah mulai berkontrak di hari Rabu kemarin. Ini sebanyak 420 unit mesin. Ini tersebar di 35 kabupaten kota, 97 KUB, 20 lokasi aspirasi dan 3 lokasi prioritas KKP. Untuk breakdown-nya saya tidak sempat menyampaikan di sini, tetapi dari target yang sudah kami susun, ini sebetulnya tersisa ada 11 lokasi lagi yang belum berproses
Jadi ada yang di Maluku ini posisinya sudah kami verifikasi, artinya ini masih belum sampai proses pengadaan. Kemudian di Jawa Tengah, di Cilacap ini teman-teman kami saat ini sudah ada di sana melakukan verifikasi. Kemudian untuk Maluku Utara sudah ada proposal, Aceh juga sudah ada proposal. Ini yang belum ada proposal ini Jawa Barat ini Jawa Barat 5 ini kalau tidak salah Bogor. Jadi kemungkinan ini tidak bisa dialokasikan. Kemudian Sulawesi Barat ini kami masih terus koordinasi dengan TA Pak Suwardi Duka. Kemudian Kalteng ini juga belum ada proposal. Sulsel 3 wilayah Luwu Pelopo ini juga belum. Kami juga masih terus koordinasikan dengan tenaga ahlinya Pak Devi Bijak. Kemudian Sumatera Selatan 1, ini juga yang belum. Jadi mungkin nanti kami masih akan merepotkan teman-teman penyuluh, khususnya untuk yang proses pengadaan ini 420 unit mesin ini nanti kami akan lakukan proses distribusi, pemeriksaan di lapangan. Nah, mohon tetap pengawalannya bersama dengan teman-teman dinas nanti. Kemudian yang 11 lokasi lagi ini yang nanti akan kami lakukan proses review di lapangan. Secara garis besar mungkin itu Pak Iksan, ini untuk timeline-nya sendiri, ini apa target dari kami. Mudah-mudahan nanti di minggu kedua September ini sudah masuk semua usulan sehingga bisa kami proses ke tahap selanjutnya. Baik, mungkin itu Pak Iksan sementara informasi atau perkembangan untuk pengadaan BP mesin ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau masukan-masukan teman-teman penyuluh untuk perbaikan ke depan, khususnya untuk bantuan pemerintah ini sangat kami harapkan supaya mungkin bantuan ini lebih tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Demikian Pak Iksan, saya kembalikan ke Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Sadi dan tadi sebelumnya Bu Lingga terkait dengan paparan 2 BP ya yang dikawal Direktorat KAPI di JPK Tangkap ya. Jadi memang terkait dengan 2 jenis BP ini para penyuluh di tahun-tahun sebelumnya juga telah terlibat ya. Mungkin bisa jadi lokusnya ada yang berbeda dan juga mungkin ada persyaratan tambahan baru dan sebagainya sehingga kita berdiskusi. Baik, untuk rekan penyuluh perikanan, silakan jika akan bertanya mohon raise hand atau juga nulis di chatroom ya. Tadi kita sudah sampaikan juga paparan Pak Sadi, mohon berkenan ya paparan Pak Sadi dikirim juga. Yang bullyingnya sudah dikirim ke chatroom, 2 jurnal juga sudah disampaikan. Ini sementara sudah ada 2 nih yang raise hand ya, dari Ronald Selalu dan juga Feni. Kita berikan kesempatan Bu Penny dulu ya, Toli-Toli. Silakan Bu Penny, nanti langsung dijawab aja antisipasi apa sinyal gitu ya. Kadang sempat bertanya atau tidak cepat dengar jawabannya karena sinyal. Tapi silakan Bu Penny yang singkat aja ya. Belum terdengar Bu Penny? Ada kendala headsetnya nggak? Coba. Halo, Ya, ya kedengaran. ya, Ya, silakan. ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Feni dari Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih banyak atas pemaparan hari ini. Yang saya mau tanyakan, Pak, terkait dengan proposal yang sudah dipaparkan tadi, apakah kami dari Kabupaten Toli-Toli bisa mengajukan kembali proposal yang sudah pernah kami kirim di tahun 2021, itu proposal API sebanyak 6 KUB, 2022 itu di lokasi Kalaju, itu sebanyak 7 KUB, dan yang realisasi 1 KUB itu untuk proposal API. Dan di tahun 2023 kami kembali mengirimkan proposal itu di bawah langsung, itu sebanyak 2 proposal untuk bubuh sama mesin. Tapi dari yang saya lihat tadi, kayaknya untuk Kabupaten Toli-Toli kembali tidak ada, Pak. Jadi, apakah untuk kesempatan tahun-tahun berikutnya, apakah bisa ada kesempatan untuk kabupaten yang lain yang dapat diberikan bantuan tersebut? Karena terkait kita di lapangan, Pak, kita sebagai penyuluh, kita selalu ditanya-tanya, Pak. Apalagi di lokasi Kalaju tahun kemarin. Kita ditanya apakah bagaimana kelanjutan untuk Kalaju? Apakah masih terproses untuk kami menunggu atau memang sudah hilang seperti
Mestinya sudah tidak direspon lagi begitu katanya. Jadi kita di lapangan juga berharap masih ada untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Silakan Bu, berikan tanggapan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Feni ya dari Kabupaten Toli-Toli. Jadi prinsipnya seperti ini Bu, silakan diusulkan kembali kalau yang belum punya, yang dulu memang belum pernah dapat. Tapi itu perlu kita cek lagi apakah dulu sudah memenuhi syarat atau belum. Termasuk juga dengan menunya apakah sesuai dengan menu yang ada pada tahun ini gitu. Nah, memang untuk tahun 2023 ini dan kemungkinan tahun 2024 itu ya Pak Iksan ya, memang kami lebih banyak untuk yang diusulkan melalui aspirasi Pak Iksan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau mengusulkan silakan berkoordinasi dengan TA yang ada perwakilannya di Komisi 4 Ibu Feni gitu untuk bisa diusulkan melalui jalur aspirasi seperti itu. Untuk Kalaju nanti mungkin akan kami sampaikan ke pembina Kalaju di Direktorat PDK ya Pak Iksan ya. Saya tidak bisa menjawab untuk lanjutan proses untuk Kalaju. Yang jelas kalau yang sudah terdaftar Kalaju tahun 2022 dan 2021 untuk apa namanya bantuan apinya sudah kami kirimkan semua gitu. Makasih. Baik Bu Lingga, terima kasih. Bu Feni, apa sudah cukup jelas ya terkait dengan usulan proposal tadi, sudah cukup jelas Bu? Gimana Bu Feni? Nggak kedengaran suaranya? Ada gangguan? Kalau untuk Kalaju, halo Ya, Pak. untuk yang Kalaju, Kalau untuk yang kita di bisa tanya. lokasi Kalaju, baru 1 KUB yang dapat api Pak. Yang lainnya belum, masih menunggu. Gitu. Oh, gitu. Ya Ibu, karena kan tidak semuanya memang bisa kita penuhi ya Bu ya. Karena untuk 2021 itu lokasi Kalaju hanya 50 unit per lokasi Bu. Gitu. Jadi memang itu saja yang bisa diberikan. Nah, oleh karena itu Pak Iksan memang saat pleno kita itu selalu mengundang penyuluh dan dinasnya gitu juga dengan TA-nya agar sama-sama tahu nih yang lolos mana yang nggak lolos mana gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau diusulkan melalui aspirasi lagi di tahun ini ya boleh-boleh saja yang belum pernah menerima gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lingga, Bu Feni. Kita lanjut ya. Ini udah cukup banyak yang bertanya nih. Sekarang Bali dulu deh, Sang Putu Dirga. Silakan Pak. Pak Putu Dirga. Pak Putu ini dari Bangli ya. Siap Pak, terima Di Bangli kasih. nggak ada laut, kita ada danau ya Pak. Ya, kita punya danau. Oh iya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Iksan, Bapak-bapak yang saya hormati juga Ibu. Jadi perkenalkan saya Sang Putu Dirga dari Bali, tepatnya di Bangli. Setelah mendengarkan paparan narasumber tentang bantuan pemerintah dari perikanan tangkap, sepertinya kami sudah tidak termasuk kategori dalam juknis yang telah disampaikan. Tetapi kami ingin menyampaikan keberadaan kita di lapangan bahwa Kabupaten Bangli satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak mempunyai laut, tetapi bersyukur mempunyai danau yang cukup luas dan terbukti hasilnya juga cukup memasok ikan untuk konsumsi. Nah, kami sudah punya nelayan satu desa yang ekstrim itu jumlahnya 80 orang. Mereka sudah membentuk kelompok yang disebut KUB. Kemudian karena naluri KUB ini cukup besar niatnya untuk mendapat bantuan pemerintah, mereka membuat badan hukum. Tetapi terkendala di notaris.
Jadi karena nama kelompoknya itu adalah ada unsur usaha, akhirnya tidak diloloskan. Ya, tidak berhenti sampai di sana oleh para pengurus, akhirnya mereka membuat gabungan kelompok yang mengangkat nama lokal yaitu Bendege, sehingga gabungan kelompok ini sudah mempunyai badan hukum. Nah, berangkat dari sana, jadi keinginan mereka untuk bisa sama-sama menikmati fasilitas BP sangat tinggi. Namun poin-poin dari Juknis itu tentu sudah tidak masuk gitu. Di antaranya adalah dipersyaratkan harus mempunyai kapal. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang sudah pernah berkunjung ke Bali, di Danau Batur itu tidak ada nelayan menggunakan perahu bermotor dalam rangka operasional menangkap ikannya, tetapi cukup menggunakan alat yang tradisional yang ramah lingkungan, yaitu berupa perahu atau jukung kecil. Nah, walaupun juknisnya mungkin jauh gitu, tetapi harapan mereka dan harapan kami selaku pendamping, bisalah para nelayan ini terfasilitasi. Apakah itu jaringnya, mengingat jaring yang dipakai sangat sederhana. Sekiranya itu dulu kami informasikan. Jadi poinnya, para nelayan binaan kami di Danau Batur sudah berbentuk kelembagaan, sudah memiliki hukum nasional Indonesia, dan sangat berharap untuk bisa terfasilitasi untuk sama-sama menikmati bantuan pemerintah terkait dengan peningkatan produksi tangkapan mereka. Demikian Pak Ihsan, mohon maaf Bapak dan Ibu yang lain bila tidak berkenan. Ya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Putu Dirge. Gimana nih Bu Lingga? Mungkin nggak Danau Batur menjadi lokus untuk bantuan pemerintah yang tangkap ya? Misalnya sekarang belum bisa, minimal tahun depan. Jadi kita juga harus memperhatikan ya nelayan-nelayan di perairan umum. Silakan nih. Kalau mesin kan jelas tidak mungkin karena di sana tidak mau nggak boleh ada mesin ya di danau ya. Mungkin alat nih Bu Lingga. Ke Bu Lingga lagi nih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Putu ya. Ya. Ya, kita tahun kemarin juga sempat survei ke sana ya Pak Putu ya untuk mengidentifikasi alat tangkap. Sama Pak Putu nggak ya tim kita ya? Sama Bu Nunung, teman saya. Oh iya, ya itu kita kemarin sempat survei alat tangkap apa saja yang ada di Danau Batur. Jadi memang yang perlu kami luruskan di sini ya Pak Iksan, Bapak Ibu penyuluh yang saya banggakan ya. Istilah kapal ya kalau di kami itu adalah kita mengikuti di undang-undang bahwa itu benda apung. Jadi mau itu bentuknya kayu terapung asal bisa dijadikan alat transportasi ataupun dia dalam bentuk perahu pun kita nyebutnya kapal, Pak. Jadi tidak jadi masalah gitu. Selama menu yang ada di menu bantuan api yang ada di Juknis itu sesuai dan bisa dipakai di sana dipersilakan gitu dapat mengusulkan. Cuman sekali lagi karena ini tahun politis ya kita sama-sama tahu bahwa untuk calon penerima itu melalui jalur aspirasi Pak Putu ya. Jadi nanti kiranya bisa berkoordinasi dengan TA ya dari perwakilan anggota Komisi 4 DPR RI gitu Pak. Ya, Ya. Ini tapi kalau kita juga kemarin kasih bantuan di Kapuas Hulu Pak, itu juga sungai kalau di sana dan danau itu ada juga yang mengusulkan. Pokoknya selama itu bisa dipakai kami persilakan. Biasanya mereka mintanya yang monofilamen 2 in Pak. Gitu, monofilamen 2 in. Terima kasih Pak Iksan. Bu Lingga, begitu ya Pak Putu? Kayaknya ada loh, Komisi 4 DPR di Bali itu ada wilayah, apakah dapilnya Bang Li atau tidak kami belum tahu nih kayaknya. Ada sih, Pak Urip di sana. Kita ke Kota Palopo sekarang. Nur Bakti, silakan. Ya, ya, yang penting kita harus suarakan aja. Silakan Pak Nur Bakti. Ada apa? Ada informasi apa? Belum kedengaran suaranya.
Belum ada suaranya, Pak. Pak Iksan, Oh, oke, oke. Silakan. iya, iya, maaf, Pak Nur Bakti, penyuluh perikanan Kota Palopo, Pak, sudah terkait Zoom hari ini terkait penyaluran bantuan pemerintah melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Melalui Dirjen Perikanan Tangkap ini yang akan disalurkan ke pelaku utamanya nelayan. Yang ingin saya sampaikan barangkali sini, Pak, terkait usulan. Karena ini kan tadi ada, kalau mohon salah, mohon diluruskan kalau saya salah. Untuk usulan itu diprioritaskan untuk Kalaju, yang masuk program Kalaju dan aspirasi. Nah, yang saya sampaikan barangkali yang ingin saya tanyakan, apakah ada ruang untuk pelaku utama kelompok penangkap ikan nelayan ini di luar dari kampung nelayan dan tidak tersentuh oleh aspirasi. Sarana Nah, jalan. jadi murni usulan dari masyarakat, Pak, untuk ke KKP. Saya mohon petunjuk terkait dengan usulannya seperti apa, kemudian apa yang harus kami lakukan sebagai penyuluh untuk bisa memfasilitasi keinginan pelaku utama untuk bisa mengakses bantuan pemerintah ini. Sekedar informasi barangkali, kalau di Palopo tahun ini ada kampung Kalaju, sementara berproses di tahun pertama ini, sementara berlanjut pembangunannya. Saya fokus di situ tadi, Bu, yang sumber tadi terkait dengan ruang untuk pelaku utama nelayan ini, bagaimana untuk bisa mengakses bantuan pemerintah di tahun 2023 ini, tapi di luar dari kampung nelayan maju dan tidak tersentuh oleh aspirasi dari anggota dewan yang terhormat. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Bakti, ini mewakili penyuluh yang lain juga nih, seperti yang di luar. Mungkin Pak Satid hari ini boleh menjawab nih. Karena Terima kasih. umumnya. Terima kasih pertanyaan Pak Nur Bakti. Jadi mungkin jawaban kami tidak terlalu tidak bisa terlalu memuaskan ya, Bapak Ibu ya, karena memang yang ditanyakan itu sebetulnya kami juga sudah paham. Akan tetapi kita sama-sama paham juga bahwa ini dan tahun depan mungkin ya, jadi akan lebih didominasi oleh saran kami mungkin bisa disiasati begini. Masing-masing anggota ini kan biasanya punya TA lokal. Nah, kalau di Jakarta mungkin tenaga ahlinya ada, di masing-masing dapilnya ini ada TA lokal. Nah, itu mungkin yang bisa dikomunikasikan melalui TA lokal ini. Supaya yang tadi itu yang mungkin belum pernah dapat bantuan atau di luar lokasi prioritas itu bisa dapat gitu, Pak. Iya. Jadi kami pun sebetulnya mendorong supaya kalau belum ada usulan, barangkali teman-teman penyuluh juga sudah punya data awal, itu bisa kita komunikasikan dengan TA-nya gitu. Iya. Ini loh usulan dari Palopo, ini loh usulan dari Lu. Iya. Kebetulan Pak Devi Bijak belum ada nih usulannya. Seperti itu. Sehingga bisa ketemu, Pak. Bisa ketemu, kita bisa nanti lakukan identifikasi. Ya, memang kami masih proses komunikasi terus dengan TA-nya Pak Devi Bijak. Mudah-mudahan nanti sudah ada kejelasan dan yang disasar itu sudah sesuai dengan yang Pak Nur Bakti harapkan gitu. Karena kan nanti tetap kita mendapatkan informasi dari TA, tetap nanti akan kami komunikasikan dengan dinas, dengan teman-teman penyuluh, supaya nanti memastikan bahwa betul itu memang nelayan misalkan gitu.
Jadi kalaupun misalkan itu yang diusulkan tidak sesuai dengan yang di Juknis, kami juga tolak Pak. Mohon maaf Pak, ini tidak sesuai, ini bukan layan yang Bapak usulkan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak mutlak juga apa yang mereka rekomendasikan terus itu yang kita laksanakan, nggak. Tetapi untuk corongnya, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, memang salurannya tetap melalui dari lokasi aspirasi itu. Ya. Kira itu ya Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Semoga bisa menjawab ya Pak Nur. Jadi intinya ya memang terkait dengan DPR ini kan secara regulasi memang sah-sah saja karena memang fungsi mereka kan pengawasan, kemudian budget dan sebagainya. Sehingga untuk kebijakan KKP yang khususnya yang sekarang ini ada juga untuk aspirasi. Sebenarnya tidak hanya BP ini aja ya. Sehingga kita emang teman-teman penyuluh nih gimana strategi kita. Pertama kita harus tahu Komisi 4 DPR nih mana saja dapilnya, siapa-siapa dan sebagainya. Yang penting gimana caranya agar kelompok kita, binaan kita diusulkan melalui mereka ya. Karena walaupun aspirasi dan sebagainya, saya yakin teman-teman KKP dan kita semua penyuluh harus mengikuti juknisnya. Sekiranya tidak memenuhi syarat, ditolak kita juga. Sehingga kita juga harus proaktif juga, nggak apa-apa mengusulkan binaan kita ke TA-TA di sana gitu ya. Baik, kita beralih ke Sumatera. Sekarang Pak Ari, Oku, Sumatera Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ihsan dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas waktunya. Ini ada sedikit pertanyaan yang langsung menjengkel di hati saya Pak selaku penyuluh. Jadi Assalamualaikum Pak. Ya, lanjutkan. Jadi saya sekedar konfirmasi bantuan yang dari DJPT kemarin Pak. Jadi bahwasannya kemarin ada bantuan DJPT melalui aspirasi satu kelompok di Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya di wilayah kerja saya. Tetapi ada hal yang menjanggal karena di sini kelompok yang menerima bantuan yaitu Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas perikanan, dan tiba-tiba dirubah menjadi KUB Pak. Nah, itu. Jadi tiba-tiba dirubah. Ngerubahnya gimana? Ngerubahnya siapa yang ngerubahnya? Dari dinas Pak, dari dinas mengubah berkas Pokmaswas menjadi KUB, sedangkan Pokmaswas tersebut sudah sudah di SK-kan oleh Bupati Pak. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu sudah di SK-kan, tiba-tiba karena bantuannya turun ke situ diarahkan ke kelompok Pokmaswas dan diterima dirubah menjadi KUB, dan mereka minta bantuan saya untuk menginputkan kelompoknya ke Kusuka. Jadi agak menjengkel di hati, akhirnya saya agak berbelit-belit dengan kelompok di sana Pak, bahwasannya seakan-akan bantuan itu turun, bahwasannya dadakan Pak. Jadi kelompok yang dibentuk itu dadakan tanpa ada konfirmasi dengan saya dan belum diverifikasi oleh saya, tapi dari dinas langsung minta tolong dibantu diinputkan. Dengan terpaksa lah saya inputkan Kusukanya. Akhirnya kemarin bantuannya sudah turun di desa Banuayu Pak. Jadi permasalahan saya, apakah prosedur itu tidak menyalahi aturan Pak? Sedangkan ada kelompok yang dari tahun 2012 di desa, salah satu desa di binaan saya belum pernah dapat sama sekali Pak bantuan sampai sekarang. Dan kemarin akhirnya saya koordinasi dengan provinsi, salah satu kelompok ada yang dapat bantuan dari provinsi seperti itu Pak. Jadi yang masih menjanggal, apakah bisa begitu Pak? Misalkan Pokmaswas tiba-tiba dirubah menjadi KUB seperti itu. Apakah tidak bermasalah ataukah ada gimana gitu Pak? Misalkan karena kelompok yang seperti di Kisah Bulu di Desa Jakarta Mulia protes gitu Pak. Kenapa kita yang sudah dari 2012 nggak pernah dapat Pak, sedangkan ini yang dari yang Pokmaswas tiba-tiba dipaksakan menjadi KUB seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik nih Pak Ari, aduh nih saya prihatin sekali mendengarkan intervensi ya. Seharusnya Iya, kan Pak. namanya kan kelompok KUB ya, kan syarat juknisnya kan jelas KUB itu
Kalau yang BP yang lain, Pokdakan, Pokmasa dan sebagainya ya. Tetapi ada intervensi dinas untuk merubah terkait hal ini. Ini BP tahun ini apa tahun lalu ya Pak Ari ya? Gimana Pak? Tahun-tahun yang ini apa tahun kemarin? Tahun sebelumnya? Tahun ini Pak, baru Pak. Tahun ini Pak, baru turun kemarin Pak, sekitar 2 minggu yang lalu Pak. Bantuannya turun. Yang BP Mesin, ini Pak. juga ya? Mesin. Wah, ini kalau mesin Pak Sadin nih yang bisa komentar. Gimana Pak Sadin ini? Ya, sampaikan. Pak. Jadi ini Pak, Iya, Pak. dari prosesnya itu kan pertama usulan. Usulan ini kan berarti termasuk proposal gitu ya. Itu kan sudah diajukan sesuai dengan, pertama kita cek sesuai dengan ketentuan Juknis ya. Iya Pak. Nah, di Juknis itu yang diatur kan terdaftar pada modul Kusuka korporasi. Ya. Nah, berarti kalau sudah ada itu, oke, satu syarat terpenuhi. Terus KUB dan atau anggota KUB memiliki kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 GT. Ada Ya. kapal? Nah, itu yang saya belum tahu Pak. Karena saya kan belum sempat verifikasi ke kelompok yang diterima itu. Karena tiba-tiba dirubah langsung karena mereka selama ini Pokmaswas dirubah menjadi KUB seperti itu Pak. Berarti waktu proses review Pak Ari nggak ikut? Nggak ikut saya Pak. Saya berkasnya udah selesai lengkap, baru saya dikasihkan berkas untuk tanda tangan. Bahwasanya penyuluh mengetahui pembentukan kelompok itu tuh Pak. Jadi saya bingung, saya tanda tangan gimana, tantangan gimana gitu loh Pak. Jadi pada saat proses pleno itu sudah dilaporkan oleh tim yang ke Hoku itu, ada nampak bahwa ini memang sudah ada kapalnya, menggunakan alat tangkap apa, jenis kapalnya pakai mesin apa gitu. Iya. Itu sudah terpenuhi Pak Ari. Kemudian belum pernah mendapatkan bantuan, ini diutamakan ya. Kemudian ada rekomendasi dari Dinas Perikanan. Ya. Kemudian membuat surat pernyataan sanggupan mengoperasikan. Yang terakhir terdapat nelayan anggota KUB yang memiliki jaminan kesehatan nasional. Jadi memang syaratnya cuma itu. Jadi untuk peluang misalkan tiba-tiba ada pembentukan KUB baru pun masih bisa diakomodir Pak. Tetapi dari sisi teknis itu makanya teman-teman turun ke lapangan untuk memastikan itu. Bahwa memang KUB itu butuh mesin, alat tangkapnya kapalnya memang sudah ada seperti itu. Berapa kunci dia apa mobil? Ya, mungkin gitu Pak Ari ya. Berarti tidak masalah Pak yang Pokmaswas yang dirubah langsung ke KUB nggak jadi masalah gitu Pak ya? Iya, karena dia adalah KUB gitu. Tidak melihat apakah dia sebelumnya Pokmaswas atau apa gitu. Kita lihat dokumen terbarunya itu bahwa dia memang KUB dan sudah masuk di Kusuka korporasi gitu. Ada ini. Ya, karena sudah saya semua yang inputkan itu Pak dari data Kusuka sama Kusuka korporasinya. Ya, oke. Terus mungkin yang langkah yang Pak Ari tempuh itu sudah betul. Ini kan koordinasi dengan kabupaten kota, sumber bantuan ini kan tidak hanya aku mau keluar nanti. Tidak hanya dari pusat. Jadi ada peluang dari provinsi, ya ada dari Pemda kabupaten kota gitu. Nah, mungkin dari situ yang sudah dibina bertahun-tahun ini tapi kok belum tersentuh, nah itu mungkin bisa menjadi catatan buat teman-teman di Pemda, itu yang menjadi prioritas. Kalaupun tidak bisa mungkin seluruhnya ya paling nggak diselipkan 1-2 di tahun ini gitu misalkan Pak Ari seperti itu. Ya karena kita tahu sendiri, kita ini sama-sama hanya pelaksana gitu ya. Hanya pelaksana tiba-tiba ya sudah. Mereka taunya dapil saya gitu. Jadi seperti itu. Tapi kita tetap menjaga dari sisi teknis dan kelengkapan administrasi tadi. Jadi masih dengan teman-teman Pemda juga sudah berjalan dengan bagus. Disiasati seperti itu saja. Jika tidak belum tersentuh, ya mungkin bisa sedikit-sedikit atau pelan-pelan bisa disisipkan gitu ya dari ide atau apa gitu. Karena tiap tahun juga mereka punya anggaran itu. Bahkan sebetulnya DAK juga tiap tahun ada gitu. Oke, mungkin itu Pak Ari. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Ari, nanti barangkali kontak-kontak diskusi langsung dengan Pak Sadi lagi ya di sesi Japri atau apa nanti kita berikan ya kontaknya. Iya, Pak.
biar kita selesaikan dengan baik, biar Pak Ari nyaman hatinya. Aduh, nggak enak juga diintervensi dinas merubah ini. Waduh, ini saya juga baru dengar nih, seharusnya kita tidak Iya, Pak lakukan Isan. ini ya. Terima kasih Pak Ya, Isan, terima kasih banyak. ya. Baik, kita berikan waktu ke Pak Matias Itaubanin. Silakan Pak Matias. Iya, Matias terima dari kasih mana Pak. ya? NTT apa? Saya lupa ini. Mohon maaf. Saya sudah pindah ke Kabupaten Ngawi Pak. Dari NTT pindah ke Oh, Ngawi. Jawa Timur. Oh iya, dulu NTT, sekarang Jawa Timur. Iya, Ya, silakan. ya Pak. Ini hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ari dari OKU. Jadi gini Pak, di lapangan itu pada dasarnya kita tuh membangun komunikasi dengan kelompok itu secara kekeluargaan, pertemanan Benar. dan yang lainnya. Ini terkait dana aspirasi yang sekarang lagi marak muncul Pak. Dengan prosedur yang sudah tadi disampaikan Pak Ari itu, akhirnya ini membuat jarak antara penyuluh dengan kelompok yang sudah didampingi. Kita Benar, dampingi yang mana, lalu yang menerima yang mana. Jadi Iya, benar. kita melihat bahwa dana aspirasi ini kok sesukanya saja, tidak punya aturan yang jelas untuk bagaimana mengajukan proposal atau yang lainnya, mengajukan kelompok yang menerima itu. Kelompok-kelompok aspirasi ini kelihatannya mengajukan atau prosedurnya itu tuh tidak jelas. Ini akhirnya merusak pekerjaan kita yang ada di lapangan, Pak, kalau mau dibilang. Mungkin saya tidak mau mempersalahkan dari siapa-siapa, tapi kalau bisa diperhatikan juga tentang untuk kelompok yang mau diajukan, itu sebaiknya berkomunikasi dengan penyuluh yang ada di lapangan. Ini kalau kejadiannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, itu rata-rata kita di lapangan itu sudah merasakan semua. Dan itu akhirnya membuat komunikasi kita dengan pelaku usaha itu tuh menjadi rusak. Iya, Saya Pak. kira seperti itu, Pak. Jadi berdebat terus, Pak. Iya, selalu jadi perdebatan dan akhirnya kita mau turun ke lapangan pun jadi serba salah, tidak enak dan itu. Jadi kita sudah bekerja sebisa kita sesuai dengan aturan, lalu tiba-tiba dengan hal yang seperti ini akhirnya ya sudah rusak kita di lapangan. Iya, benar. Benar sekali itu. Jadi saya mohon pertimbangan Bapak-bapak semua untuk bagaimana caranya untuk dana aspirasi ini bisa dikontrol, Pak. Jangan sesuka seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Matias. Ini hanya pandangan beliau ya. Emang saya lihat banyak juga mengamini ya. Jadi emang kita teman-teman bekerja selalu harus mengikuti juknisnya ya. Pada saat ketahuan misalkan BP mesin kapal itu untuk KOB ya harus kita pedomani gitu. Dan kita harus punya prinsip gitu ya. Jangan mau diintervensi ya di lapangan ya, karena teman-teman kan mandiri juga dan kita harus mengantisipasi proses-proses hukum ke depan ya sekiranya ada sesuatu yang dilanggar. Jadi makanya tadi kita share ya ke teman-teman juknisnya apa biar tahu para teman-teman di dalam semua BP itu selalu ada pedomannya dan acuan tertulis itu yang kita acu gitu ya. Baik, karena yang Pak Matiasnya berupa pandangan mungkin kita menjadi pedoman kita bersama, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya ya. Kita masih ada waktu untuk diskusi yang mungkin yang tadi saya lihat ada dari Riau. Saya sengaja memilih yang agar ada variasinya begitu. Dari Riau Henry Safari ya. Silakan. Kabupaten apa? Terima kasih Pak. Mohon Pak, nama saya Henry Safari dari PBB Riau Kabupaten Bukit Hilir. Ini menanyakan perihal Kampung Nelayan Maju nih Pak. Kampung Nelayan Maju ini kami usulkan kemarin tahun 2022 Pak, akhir Desember. Tapi sampai sekarang statusnya nggak jelas Pak. Apakah diterima atau diverifikasi atau apa, nggak jelas Pak. Sampai saya tanya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bukit Hilir, begitu juga ceritanya Pak, sama. Nggak ada kejelasan Pak. Mohon Pak diberi informasi lebih jelas Pak tentang status Kampung Nelayan Maju yang ada di Kabupaten Bukit Hilir Pak, Riau. Itu aja Pak. Oke. Baik Pak Henry, ini kebetulan Bu Lingga dan Pak Sardi kan direkturnya di KAPI ya. Kalau yang Kalaju ini kan berarti di PDK ya Bu ya, Pak Sardi ya. Tetapi kan kita ketahui ada SK Menteri kan terkait dengan calon lokasi Kalaju itu kan ada 60 lokasi kan. Iya. Itu ada nggak kabupaten kotanya? Kalau tidak ada berarti kan emang belum ada, belum apa?
belum ditetapkan. Iya. Tapi yang saya mendengar ada tambahan lokasi laju 19 katanya dari Pak Hendy. Cuma saya belum tahu persis apakah sudah SK dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Hendy kita berikan kontak person Pak Ali dulu aja ya terkait Iya. ini ya. Karena Bu Lingga dan Pak Sardi ini kan fokus pada mesin dan alat tangkap sepertinya. Iya. Itu ya Bu Lingga ya Pak Sardi ya. Iya. Ya. Jadi kita Boleh tanya lagi, Pak? ya kita tanya fokus pada ini aja BP mesin dan alat Oh ya, tangkap. baik, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Baik. Baik, sekarang Pak Faisal Riza nih, Bolong Selatan. Silakan Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak atas kesempatan. Pak. Kurang jelas nih suaranya. Coba kameranya ditutup Baik, aja. Assalamualaikum. Siap, siap. Waalaikumsalam, ya, coba. Ya, baik. Sedikit, Pak. Ya, pertanyaannya mirip-mirip dengan teman-teman yang lain. Saya kemarin di bulan Desember 2022 mengajukan pemerintah dari satu. Nah, cuman apa yang sudah disampaikan di 2023 ini bahwa lebih banyak fokusnya ke aspirasi Komisi 4. Nah, kami di Kabupaten Bohol ini kan artinya kan tidak tahu siapa yang di Komisi 4. Ya, kalau diborong oleh semua Komisi 4 dari daerah lain, ya otomatis lebih dominan di daerah tertentu yang ada Komisi 4-nya. Sedangkan di Kabupaten Bohol ya tidak ada. Artinya berikan ruang kepada kelompok-kelompok nelayan yang tidak memiliki Komisi 4 di dapilnya. Sehingga artinya tercover lah KUB-KUB yang lain di luar aspirasi Komisi 4. Terkait mengusulkan alat tangkap, Pak. Kemarin yang atas nama KUB Poliama yang ada di Desa Dudepo, Kecamatan Bolang Uki, dan kebetulan Desa Dudepo ini menjadi alokasinya Kalaju juga. Tapi ini juga belum ada kepastian Kalajunya bagaimana programnya dengan kami penyuluh pun belum ini terkait dengan Kalaju. Mohon menjadi pertimbangan, Pak. Kami mengajukan alat tangkap di tahun 2022, alat penangkapan ikan, bantuan pemerintah melalui satu data KKP. Demikian Pak Izan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Walaupun tadi suaranya agak terganggu. Apakah Bu Lingga, Pak Sardi bisa memberikan tanggapan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Iksan. Sebenarnya ya pada kegiatan pada hari ini ya mendengarkan apa ya kendala di lapangan para calon penerima ini Pak Iksan ya, namun demikian seperti itu ya. Jadi kami sangat memahami Pak Faisal, Pak Ari, kemudian tadi ada siapa lagi tuh ya yang bersuara sama ya yang dari Ngawi tadi. Kami juga secara naluri juga pengen 15.000 unit kayaknya besar, ternyata tuh enggak kalau udah dibagiin gitu ya. Ternyata itu tidak bisa memenuhi untuk semuanya, sehingga ada prioritas yang memang sudah diambil kebijakannya oleh para pimpinan gitu. Nah, kita juga tidak bisa ya, kami sendiri juga tidak punya daya ya untuk itu ya, sehingga memang untuk tahun ini dan tahun depan ya lagi-lagi mungkin melalui aspirasi ya Mas Hardi ya gitu. Dan untuk Kalaju kami juga memahami banyak pertanyaan, tapi mungkin langsung ditanyakan nanti ke Pak Lido ya, karena
cukup membuang waktu juga ya kalau pertanyaannya lagi-lagi kalaju karena kita juga nggak bisa jawab juga nih Pak Iksan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengusulkan tahun 2022 dan itu tidak dapat, karena kalau diusulkan tahun 2022 kalau dapat pasti sudah akan tiba di tahun 2022. Mungkin mesin juga sama seperti itu. Sehingga kalau masih mengharapkan itu silakan diupdate lagi karena Juknis itu kan akan terbit di akhir tahun biasanya. Ya, insya Allah kalau nggak terbit bulan Desember 2023 untuk yang tahun depan akan terbit di paling lambat itu Januari 2024. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama mempelajari lagi apakah memang menunya itu masih sama atau enggak. Karena sampai sekarang ini kami juga masih mengumpulkan data apakah menu bantuan yang kita kasih sekarang ini emang sudah memenuhi harapan dari masyarakat. Apakah kami tetap akan pakai menu itu tahun depan ataukah nanti ada perubahan gitu ya, sehingga bisa diupdate lagi gitu. Karena kalau misalnya proposal tahun 2022 bisa jadi menunya di tahun 2022 itu berbeda dengan yang kami adakan di tahun 2023 gitu. Jadi ya silahkan aja kalau misalnya masih mau ini diusulkan lagi di tahun berjalan seperti itu. Nah, tentu saja memang sekali lagi harus ada koordinasi gitu ya dengan pemerintah daerah, dengan TA gitu. Dan sebenarnya kami juga sudah menghimbau ketika sosialisasi Juknis dengan para TA agar bisa koordinasi TA daerahnya itu dengan para penyuluh gitu, karena di situ adalah perpanjangan tangan kami gitu kan. Nah, bukan kita juga sebenarnya sedih juga kalau misalnya banyak yang belum ini ya, tapi ya itu ya karena kita sangat terbatas, jadi mungkin ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Kami juga mohon permakluman dari teman-teman penyuluh semuanya seperti itu. Itu Pak Iksan. Jadi Pak Sardi ada tanggapan Pak? Ya, saya pikir hampir sama Pak Iksan ya dengan apa yang disampaikan Bu Ling tadi. Jadi sebetulnya kami menyampaikan terima kasih nih ke teman-teman penyuluh atas masukan-masukan yang sudah disampaikan gitu ya. Itu nanti akan menjadi catatan bagi kami untuk sekiranya ada kesempatan untuk menyampaikan ke level yang lebih tinggi supaya kerangka besar atau kerangka bekerja teman-teman penyuluh di lapangan ini sebenarnya tidak jadi kacau balau gitu dengan adanya fast track ini dari aspirasi gitu Pak. Ya kami juga sangat sayangkan gitu. Kelompok yang sudah dibina bertahun-tahun, tapi begitu bantuan datang tiba-tiba lokasi yang lain gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak semua lokasi seperti itu. Contoh misalkan saya kemarin berkesempatan ke Kabupaten Bone, itu memang usulan dari dari dinas setempat di Bone, bukan di intervensi langsung dari anggota komisi. Iya, jadi justru dari usulan yang teman-teman di sana baru direkomendasikan oleh anggota komisi untuk lokasi aspirasinya gitu. Ya mungkin itu case berbeda, tetapi paling tidak nih kondisi ini memang banyak yang mengganggu framework kerja teman-teman ini dari yang sudah disusun bertahun-tahun. Gitu ya. Tapi mungkin kalau bisa ya kita sama-sama memberikan perbaikan ke depan. Kalau bisa ada peluang-peluang untuk koordinasi ketemu dengan TA lokalnya seperti yang Bu Lingga tadi sampaikan, karena di masing-masing kabupaten biasanya mereka punya TA lokal gitu ya. Nah itu mungkin bisa masuk melalui di situ, disampaikan bahwa ini loh Pak yang sebetulnya sangat membutuhkan di kabupaten ini gitu. Kalau yang di sana itu ya mungkin belum prioritas ya seperti itu. Jadi mungkin kita perlu bangun komunikasi. Cuma memang kendalanya gini Pak Iksan. Anggota ini juga kan dinamis juga Pak. Ya, tahun ini misalkan Sulawesi Tenggara tidak ada, siapa tahu tahun depan tiba-tiba Sulawesi Tenggara ada anggota komisinya lagi. Jadi kita tidak bisa juga ini ya. Sulsel tahun ini malah 4 ya, yang ada sekarang di komisi. Tapi Sulawesi Tenggara sendiri kosong. Jadi gimana ya? Maksudnya melihat itu pun juga tidak imbang gitu ya. Nah, cuma harapan kami teman-teman juga jangan terlalu berkecil hati, masih banyak peluang melalui APBD, melalui provinsi, melalui kabupaten kota,
atau melalui dana alokasi khusus yang dari pusat juga, Ya kayak ada. itu sebetulnya ya tinggal dibangun komunikasi dengan baik dengan teman-teman dinas perikanan setempat gitu Pak. Mungkin itu Pak Iksan tambahan dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Lingga dan Pak Sardi. Sebelum Bu Kapus memberikan arahan, tanggapan, juga informasi, saya mungkin karena di chat juga ada yang bertanya, mungkin hanya salah satu aja yang saya bacakan. Ini dari Pak Sugeng Trianto nih, mohon izin, apakah kelompok yang diusulkan oleh dinas tapi kelompoknya sekarang tidak aktif, apa bisa diganti dengan kelompok yang lain? Gimana nih? Mungkin maksudnya ke arah tangkap atau mesin, barangkali mohon tanggapan Bu Lingga dan Pak Sardi sebelum Bu Kapus akan memberikan closing. Sekiranya ada demikian. Ini Pak Sugeng Trianto ini nelayan, sepertinya KUB nih beliau, karena hadir juga Zoom ini wakil binaan penyuluh ya. Oh gitu ya. Oke, intinya seperti ini ya, selama kita belum identifikasi gitu ya, silakan aja kalau mau diganti. Kalau memang tidak memenuhi syarat atau ada yang lebih memenuhi syarat lagi. Selama ada rekomendasi dari kepala dinas. Ya. Demikian ya Pak Sugeng ya, sudah dijawab Bu Lingga, intinya boleh diganti loh Pak, sekiranya belum diverifikasi. Baik Bu sekalian, Bu Kapus yang berkenan Bu memberikan menyapa teman-teman dan juga narasumber hari ini. Baik, terima kasih Pak Iksan. Mungkin teman-teman bisa audionya ditutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Iksan yang telah menyiapkan acara ini, karena memang setiap hari Kamis ya, kita memiliki kegiatan yang rutin kita lakukan, kegiatan pembinaan secara video conference ya, semenjak adanya kita memiliki teknologi untuk bisa berkomunikasi secara online, jadi kita sudah komitmen Kamis menjadi hari yang sakral. Tapi saya juga meminta tidak hanya seminggu sekali, tapi membuka peluang-peluang yang lain ya, baik di tataran pusat yang berkepentingan untuk menginformasikan kepada penyuluh, ataupun dari Satminkal khususnya ya, selaku satuan administrasi pangkal yang harus terus melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kinerja para penyuluh. Di kesempatan pagi ini saya ingin menyapa, terima kasih juga atas kehadiran Mbak Lingga dan Pak Sardi ya, dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Pokja alat penangkap ikan dan juga mesin ya, dan juga tentunya para penyuluh perikanan semua dimanapun berada yang hadir dalam kesempatan ini, khususnya dalam kaitan untuk pagi ini adalah tentunya yang mengawal atau mendampingi kelompok usaha bersama ya, karena bantuannya memang kalau melihat pada mesin dan alat penangkap ikan ya, ini tentunya memang bantuan yang diperuntukkan untuk kelompok yang bekerja menangkap ikan ya. Nah, dan tentunya mungkin ada tamu-tamu lain yang hadir, mungkin dari kelompok juga ada yang gabung, dan tentunya Satminkal ini menjadi satu keharusan juga untuk selalu hadir dalam setiap kita mengadakan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pusat ya bagi para penyuluh perikanan. Jadi kegiatan pada hari ini saya kira merupakan momen ya atau kesempatan yang sangat baik ya, yang saya melihat tidak begitu saja disia-siakan oleh para penyuluh, jadi tidak hanya bertanya sesuai dengan subjek yang dibahas, tapi terkait juga dengan kalaju ya, juga ditanyakan ya, tapi ya pastinya teman-teman penyuluh juga tahu bahwasanya karena sesuai dengan pokja-pokjanya ini sudah dibagi, jadi memang sulit kalau kita nanti Lingga ataupun menjawab, tapi ya mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang kalian sampaikan itu bisa disampaikan kepada Pokja Kalajunya, sehingga nanti dalam kesempatan mungkin kita juga akan menginisiasi langsung ya Pak Iksan, saya kira kita perlu juga mengadakan pertemuan khususnya untuk memastikan agar program untuk Kalaju yang saya kira dalam Kalaju lebih kepada calon ya, kita bicaranya itu calon. Jadi kalau penetapan dari Pak Menteri ini untuk lokasi-lokasi Kalaju berbeda dengan lokasi KPB ya. Jadi kalau lokasi Kalaju itu di depannya masih ada kata-kata calon. Calon itu adalah berarti belum menjadi Kalaju, tapi dia kita hantarkan, kita siapkan untuk menjadi kampung nelayan. Halo. Ya, halo, siapa ini? Bu Fitri, boleh ditutup dulu ya. Terima kasih, baik ya.
saya lanjutkan. Nah, jadi ya teman-teman para penyuluh ya, memang hari ini kan sebenarnya sesuai judul ya, kita ya minta kepada DJPT untuk menyampaikan terkait dengan petunjuk teknis. Ini menjadi penting ya, karena petunjuk teknis ini menjadi acuan kalian ya di dalam rangka bagaimana kita membantu ya untuk memastikan bantuan pemerintah utamanya terkait dengan alat tangkap dan mesin yang disiapkan oleh DJPT ini semua bisa terdistribusi dengan baik. Memang banyak kelemahan-kelemahan yang seringkali kita juga tidak bisa menghindari ya, karena juga kadang-kadang ada dalam batas kewenangan ya. Jadi makanya mungkin saya sedang berpikir tadi waktu mendengarkan kalian para penyuluh ya bertanya ya kepada teman-teman narasumber dari DJPT ya. Idenya adalah bahwasannya sebenarnya gini, memang saya tahu ya, kita selalu berharap bahwa kelompok-kelompok yang dibina oleh penyuluh yang belum pernah mendapat bantuan, itulah yang kemudian diprioritaskan. Karena ini kan juga artinya ada seperti apa ya, bahwa tadi betul bahwa memang membangun kelompok itu adalah seperti keluarga. Karena dengan kalian bisa meyakinkan para pelaku mikro kecil ya, bahwasanya mereka yang awalnya melakukan usaha sendiri-sendiri, bagaimana supaya mereka lebih baik berkelompok, ya, karena ada keuntungan-keuntungan yang lebih besar ya apabila mereka bisa berkelompok. Di samping salah satunya adalah nantinya punya peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena pemerintah memang tidak memiliki kemampuan yang besar dalam rangka untuk memberikan bantuan satu orang katakanlah demikian, tapi dengan berkelompok diyakini bisa saling belajar untuk bisa saling melengkapi ya, sehingga nantinya tentu bisa sejahteranya berharapnya bisa berbarengan, sehingga jalannya bisa lebih banyak orang yang sejahteranya lebih besar gitu ya, karena itulah tujuan upaya pemerintah ya dengan memberikan bantuan-bantuan pemerintah ini. Nah, jadi kepada para penyuluh ya, ya catur memang case-nya tidak di semua tempat ya, tidak di semua tempat. Ya, kita tahu bahwasannya memang seringkali itu ada yang ajaib-ajaib di lapangan gitu ya, tiba-tiba oh bisa berubah gitu ya. Tetapi sebenarnya ya menurut saya ya ini kita sebagai penyuluh ini yang harus dipentingkan bahwa bagaimana kita bisa melaporkan tentang kondisi itu gitu ya secepatnya gitu ya. Atau paling tidak kalian juga ingin memastikan apa sih yang menjadi penyebab ini berganti. Kalian melihat apa yang kemudian kira-kira ini akan menjadi hal-hal yang jadi kelemahan dalam kaitan misalnya misalnya contoh tadi yang dari pengawas berubah menjadi KUB ya, ini memang ajaib. Nah, apakah kemudian pertanyaannya pengawas-pengawas itu adalah nelayan juga gitu kan? Nah, misalnya kalau memang semuanya nelayan juga, oh mungkin saja dia berubah menjadi KUB. Nah, tapi ini semuanya juga kembali kepada aturan main kita ya kan Pak Ihsan ya. Di dalam aturan peraturan menteri yang sudah ada juga terkait dengan pembentukan kelembagaan, apakah terkait dengan itu sudah dimuat? Ya, jadi saya kira masukan-masukan yang ada di lapangan ini juga bisa melengkapi juga dalam rangka kita melakukan revisi atau perbaikan terkait dengan peraturan kelembagaan yang saat ini sedang berproses juga. Ya, jadi hal-hal yang mungkin untuk memastikan ya agar ya kita mencoba untuk melakukan barrier ya ataupun hal-hal yang kita harapkan untuk tidak melanggar daripada aturannya. Maka pertanyaannya bagus, apakah ini pelanggar peraturan atau tidak? Nah, ini kita lihat lagi kembali kepada peraturan. Tapi sebenarnya juga hal yang saya inginkan ya kepada teman-teman DJPT ya. Karena kan teman-teman DJPT mungkin juga berbeda dengan DJPB ya. Kalau di DJPB bantuan pemerintah ini melekatnya ada sebagian di UPT, ada juga di pusat. Nah, apakah kalau yang DJPT ini melekatnya semuanya di pusat, ataukah juga ada di UPT? Nah, baik itu UPT ataupun pusat ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau boleh, kemungkinan juga kalau di pusat kan pasti ada PIC-nya gitu ya. Nah ini yang menurut saya Pak Ihsan memang apakah memungkinkan ya sebelum artinya kan kita berbicara bantuan untuk dapil ini katakanlah kalau kita ngomongin anggota dewan ya ada 53 saat ini anggota dewan dengan masing-masing berbeda-beda mereka punya dapil. Ada yang dapilnya kalau bicaranya dapil misalnya misalnya Sumatera Selatan 1 atau Lampung 1 itu tuh kan banyak sekali tuh kabupaten kotanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan semuanya jelas tercatat gitu bahwa oh yang ini tuh kabupatennya tuh mana aja, oh yang ini tuh kabupaten mana aja. Nah mungkin memang terpaksanya Pak Ihsan kita harus sedikit untuk menyiapkan lagi waktu kita ya untuk kemudian kita mengklaster ya barangkali ya ataupun ya kita menginisiasi untuk pertemuan dengan teman-teman di JPT namun dengan strategi yang agak berbeda, tidak kita buka secara general seperti ini ya, tapi mungkin kalau untuk juklaknya tetap jadi acuan. Tapi maksud saya
katakanlah pairing antara penyuluh yang menjadi kita sudah tunjukkan, kita selalu pada waktu DJPT, DJPB atau salah satu yang lain dalam kaitan mereka meminta bantuan penyuluh, pasti kita akan menyampaikan nama penyuluhnya ya dengan usulan Satminkal, kita teruskan kepada direktorat yang terkait atau salah satu yang terkait. Nah, jadi kita akan tahu siapa kemudian akan membantu di mana ya, penyuluh ini akan membantu untuk di kabupaten ini dan seterusnya. Nah, mungkin terpaksanya kita akan membentuk pairings, tapi nanti kita akan meminta Satminkal yang untuk mengawal. Nah, jadi saya mohon keterbukaan dan juga kelonggaran waktu teman-teman dari eselon 1 ya, utamanya dalam hal ini adalah di CPT, untuk kiranya berkenan untuk dalam kesempatan yang berikutnya kita akan undang ya untuk pastikan memberi ruang juga kepada teman-teman DJPT sekiranya ya tiba-tiba yang tadi tuh ada perubahan dari ini harusnya memang yang diterima harusnya KUB gitu. Awalnya mungkin penyuluh juga bingung loh, kok ini yang ditunjuk yang akan menerima bantuan kok adalah dari Pokwasmas gitu ya, padahal bantuannya mesin dan alat penangkap ikan ya, itu tiba-tiba benar disulap jadi KUB. Nah, jadi mungkin Pak Iksan kita coba atur dengan Satminkal ya. Jadi ini juga saya kira sudah kita lakukan untuk hal yang lain. Yang sebelumnya adalah dengan mungkin BMN ya, ataupun juga mungkin Bulan Cinta Laut ya, pernah kita juga buat seperti itu ya. Nah, jadi coba kita cluster ya, untuk kemudian kita beri ruang kepada teman-teman DJPT untuk menyampaikan ya terkait dengan sasaran ya, untuk konfirmasi lah, untuk konfirmasi antara para penyuluh ya di lapangan. Nah, jadi kalian penyuluh juga pegang data ya, sama-sama pegang data ya. Kalau memang ternyata semuanya baik-baik saja, tidak ada perubahan, oke, ya tinggal nanti disampaikan mungkin pelaksananya kapan ya, kemudian nanti akan mekanismenya seperti apa ya, sesuai dengan juknis juklaknya ya, sehingga artinya mungkin tanggal-tanggal itu bisa disepakati akhirnya. Jadi semuanya secara serempak di seluruh Indonesia, setiap titik di mana bantuan itu akan diberikan bisa berjalan dengan baik ya apa. Jadi banyak ruang lah saya kira. Mungkin itu yang saya pikirkan Pak Iksan, sehingga teman-teman merasa bahwa pertemuan seperti ini mungkin dianggapnya kurang ya. Jadi akhirnya juga ini juga seperti Kalaju ya. Kalaju sendiri sebenarnya kita bicara bahwa para penyuluh juga harus tahu ya, untuk Kalaju dari 60 calon lokasi Kalaju, jadi ada di antara 10 lokasi itu adalah lokasi yang memang Pak Menteri mengharapkan di situ bukan merupakan dapil daripada anggota Komisi 4. Tujuannya adalah karena KKP ingin bisa memberikan menunjukkan adanya modeling lokasi-lokasi yang sesuai dengan keinginan mobilnya ya, sesuai dengan konsepnya KKP. Kira tidak dikunci. Kalau Kalajunya ini adalah memang berada di lokasi dapil, nah ini intervensinya kan terlalu kuat dari mereka gitu ya. Dan tentunya nama yang diangkat juga bukan nama KKP, namanya adalah anggota dewannya ya. Karena adalah kaitan suara dan sebagainya. Tapi pada lokasi 6 lokasi nanti yang terpilih yang sudah 1 yang sekarang sudah didalami yaitu yang di Biak, yang untuk Samberi Binyeri ya, nanti sebentar lagi yang desa di Pulau Pasaran di Bandar Lampung ya, 2 titik ini yang nanti akan disiapkan juga untuk jadi modeling yang diikuti dengan yang lain. Tapi memang terkait dengan bantuan daripada Kalaju ya, ini saya dengar akan segera juga diturunkan. Jadi Pak Iksan memang ada kita akan harus membedakan yang sifatnya secara umum Kalaju bantuan pemerintahnya akan diberikan, atau juga yang sifatnya nanti plus dengan bantuan dari semua eselon 1 yang akan disinergikan di lokasi-lokasi yang memang menjadi lokasi modeling dari KKP. Nah, jadi para penyuluh perikanan ya, memang kadang-kadang kita punya rencana seringkali tidak sesuai dengan fakta ya, tapi menurut saya tetap semuanya harus berkepala dingin ya. Jadi nah ini yang menurut saya penting adalah bagaimana kalian mendokumentasikan, mencatat terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan ya, karena justru kalian bercerita pada hari ini saya jadi tahu gitu ya, bahwa nih begini terjadi, begini terjadi gitu. Kalau perlu nanti ya semuanya, bukan berarti juga yang tidak bicara sekarang ini ya itu tidak ada permasalahan ya. Jadi nanti mungkin juga Pak Iksan kita buat semua gitu ya, sehingga kita akan bisa punya catatan-catatan. Selalu kan saya juga berharap bahwa memang tidak ada yang sempurna ya, kecuali yang di atas ya. Tetapi bagaimana selalu kita mengupayakan ya agar apa yang menjadi keluhan-keluhan atau kejadian-kejadian di lapangan yang sebenarnya tujuan kita memang untuk membantu masyarakat ya, memang betul bahwa ini sulitnya karena juga terbatas, jadi pasti diseleksi ya. Kemudian juga
sulitnya lagi gitu ya. Ya seringkali karena memang penyuluh selalu disebut sebagai garda terdepan. Jadi ya yang ketemu sama masyarakatnya adalah para penyuluh. Jadi kalau penyuluh nanti kemudian kok yang dapat yang sana, Bapak kan ngawal yang sini gitu kan. Kenapa sana yang dapat? Nah ini memang ini ujian yang terberat yang harus ya bagaimana kalian terus bisa melakukan approach pendekatan ya, dan mungkin Pak Iksan ini juga perlu kita catat juga ya, bisa menjadi listing kita mungkin ya untuk kelompok-kelompok yang memang sudah lama mengajukan ya, kita buat catatan yang kita bisa ajukan secara tertulis barangkali Pak. Selama ini kan Bapak penyuluh bersuara secara lisan saja tapi tidak tersampaikan, padahal itu adalah juga menjadi ikunya mereka ya dalam kaitan kelompok yang mereka sudah suluh atau mereka tumbuhkan dan juga bahkan mereka nilai kelas kelompoknya. Jadi sepertinya gimana caranya ya agar ya tentunya kadang-kadang kan kita rapat itu kan fokusnya di mana. Nah, yang banyak hal-hal yang mungkin juga tidak akhirnya terakomodir dalam arti kemudian tidak bisa ditindaklanjuti juga karena catatan dokumentasinya tidak benar. Kalau boleh Pak Iksan dari titik kita bisa sampaikan kepada Satminkal dan Satminkal kepada para penyuluhnya untuk menyampaikan ya informasi nanti setelah bantuan ini diberikan ya untuk yang mereka belum mendapatkan dan sudah mengajukan, itu datanya kita perlukan untuk segera kita sampaikan kepada teman-teman penanggung jawab di eselon 1 agar ini bisa dipertimbangkan, katakanlah seperti itu. Nah tadi untuk yang terkait dengan Pak Sugeng ya, saya kira mestinya data itu bisa di cleansing ya atau bisa direvisi ya. Nah tapi tentunya Pak Sugeng ya saya sarankan ya terkait dengan katakanlah kelompok yang Bapak yakini sudah tidak berjalan atau tidak aktif tapi sudah terlanjur masuk ke dalam data Kusuka misalnya. Nah ini mungkin perlu dipastikan bahwa penyuluh misalnya sudah memastikan yang membina melihat bahwa ini memang sudah tidak gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin dibuat berita acara atau seperti apa ya. Termasuk kemudian dinas pun ikut yang menyaksikan sehingga kemudian nanti ya persurat disampaikan secara resmi saja Pak. Kalau disampaikan secara lisan kita akan sulit untuk menindaklanjuti. Nah, ini kan ada penanggung jawab lapangan para penyuluh, kemudian juga ada dinas ya sebagai yang artinya pembina langsung dari masyarakatnya ya. Ini perlu untuk kemudian memastikan. Jadi supaya semuanya itu berdasarkan fakta ya sehingga tidak kemudian mohon maaf ya, jangan-jangan ini memang artinya di kelompok itu belum semua yang tidak aktif, tapi ada yang aktif masih, dan sehingga mungkin masih harus diselesaikan, ada persoalan di sana ya. Jadi tidak yang tiba-tiba dicabut dan seterusnya, kemudian mau ganti nama lagi seperti apa. Menurut saya semuanya harus dilakukan Pak, ada penjelasan yang secara terus akan lebih baik sehingga kita bisa memfollow up-nya. Mungkin itu saja pesan dari saya Pak Iksan ya. Jadi buat para penyuluhku ya, tentunya acuan yang disampaikan oleh DJPT tadi merupakan acuan jadi pegangan kita ya. Tapi tentunya saya mengharapkan apa yang menjadi masukan kalian ini adalah jadi hal yang penting untuk fakta di lapangan. Makanya kalau setiap kali bantuan pemerintah di tahun tertentu akan diadakan, kami memang selalu meminta kepada unit kerja atau eselon 1 terkaitnya untuk mengundang kami di Puslatlu ya, karena masukan-masukan kalian yang kita himpun itu yang kita coba masukkan, jelaskan ya, agar juga semakin menghindari terjadinya ya apa yang jadi rencana dalam pelaksanaannya itu berbeda ya. Itu saja ya, jadi tetaplah semangat ya. Pokoknya lakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Semoga semuanya bisa berjalan ya tanpa satu arah lintang apapun. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Kapus atas motivasi juga arahannya dan juga tadi pengantar ya. Karena Bu Kapus sejak awal mengikuti ya, beliau sampai kegiatan lain menyimak, jadi apa yang ditanyakan, dijawab, beliau merekam dengan baik. Baik, Bapak sekalian, ini tiba pada penghujung waktu. Sekali terima kasih Ibu Lingga dan Pak Sardi, mewakili Bapak Direktur ya, dan Bu Kapus itu saja, dan Satminkal dan rekan-rekan para penyuluh. Mohon maaf tidak semua sempat bertanya ya. Tadi juga di chatroom mudah-mudahan juga menjadi catatan juga Pak Sardi, Bu Lingga terkait dengan dua hal ini. Jadi beberapa hal poin terpenting yang kita bisa peroleh ya, yang kita diskusikan ya. Kita ingin memastikan bahwa semua bentuk perintah ini ke masyarakat pelaku utama kita ini tepat sasaran, bermanfaat dan sebagainya. Jadi memang sebagaimana juga amanah di Undang-Undang 16 bahwa penyuluhan ini adalah kewajiban kita pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan penyuluhan ya.
Kita menyuluh tidak membedakan golongan apapun, suku, bangsa, apapun, ya, agama dan sebagainya. Kita hanya ingin memastikan aja bahwa yang kita suruh ini betul-betul pelaku utama, misalkan nelayan, ya, daya pengolah dan sebagainya. Demikian Bapak sekalian, kita akan bertemu kembali pada Kamis depan dengan topik yang lain. Sekali terima kasih Ibu Kapus dan kedua narasumber dan juga semua rekan-rekan yang hadir pada pagi sampai siang ini. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. Bu Lingga, Pak Sati, terima kasih Terima kasih Dr. banyak, semuanya. Pak. Minggu depan masih banyak keluhan-keluhan dari kami selaku penyuluh di Ya, lapangan, oke. Pak. Tadi share nomornya, Siap. Pak. Nomornya Sardi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, Terima kasih Pak. Salam dari NTT. Di sini lagi angin kencang. Berapa Ya. Pak? Nomor rekening. Selamat ya, aman. Banyak sekali itu. Yang tadi kasih tadi